kepada penantang. Selesaikan misi sampingan tangkap sampah desa Zhang Cheng hadiah tugas, dapatkan 1 poin jasa. Qin Chuan sudut mulutnya yang terangkat berkedut. 1 poin jasa? Aku tidak ingin 1 poin sialan itu, aku akan memberikannya padamu. Faktanya, ini tidak bisa disalahkan pada sistem. Nilai jasa dicocokkan dengan pengaruh jahat dari karakter yang sesuai. Di gerbang sekolah, para gangster yang dibawa oleh saudara Long semuanya memiliki 1 atau 2 poin jasa. Setelah 2 hadiah, sistem melompat ke halaman atribut dengan sangat cepat atribut karakter. Qin Chuan, jenis kelamin, laki-laki, seni bela diri. Nilai pengalaman pengantar seni bela diri level 7 35.010.000 pengantar medis Dao level 2. Keterampilan 1 mata emas level 2. Keterampilan 2 keterampilan bahasa global keterampilan 3 penguasaan mengemudi kendaraan global keterampilan 4 keabadian jasa 3846. Qin Chuan bahkan tidak repot-repot untuk melihatnya dan hanya melewatinya untuk menghindari menjadi kesal. Dia memasuki mall sistem dengan harapan mencoba peruntungannya dan melihat apakah ada hadiah baru hari ini. Beberapa barang yang lebih murah akan datang. Sangat sulit untuk mengumpulkan 5.000 poin prestasi. Segera nama produk muncul di mall sistem. Cetak biru pembuatan mesin litografi 3 nanometer 1.5000 jasa manual teknologi manufaktur baterai solid state 15.000 jasa. Cetak biru pembuatan pesawat tempur generasi ke-6 15.000 poin diagram lokasi tambang logam langka 20.000 poin. Pemuliaan kedelai non-GMO dan teknologi peningkatan hasil panen 120.000 poin. Qin Chuan melihat lebih dekat lalu diam-diam menutup antarmuka sistem. Tidak perlu mengganti hal-hal ini benar, apa gunanya mesin litografi 3 nanometer? Bisakah saya dibebaskan dari tes kalkulus? Apakah manual teknologi manufaktur baterai solid state akan membantu ibuku memahami bahwa TV tidak bisa dinyalakan bukan karena listrik padam, tetapi karena dia belum mencolokkannya? Cetak biru manufaktur pesawat tempur generasi ke-6 jika saya perlu mengikuti ujian pegawai negeri sipil saya dapat menggunakan ini sebagai batu loncatan. Kuncinya adalah saya tidak perlu mengikuti ujian di atas adalah semua pikiran di benak Qin Chuan. Dia menggunakan gumaman ini untuk meredakan kemarahannya karena tidak dapat menukarkan apapun dengan poin prestasi yang cukup. Setelah menutup antarmuka sistem, Qin Chuan dan Su Xiaoyan memasuki kamar tidur satu demi satu. Kamar tidur ini berbeda dari kamar-kamar lain. Kamar ini dirancang oleh Qin Wenzhen khusus untuk Qin Chuan. Desain interior ruangan menyoroti satu kata berwarna merah terang selain kedua warna lampu suasana laser ini. Ada juga bola disko cermin dari tahun 1980-an tapi Qin Chuan tidak peduli. Dia tidak seperti beberapa orang yang ketika jelas bahwa mereka tidak cukup kuat akan menyalahkan warna tempat tidur yang salah lampu yang terlalu terang dan lantai yang berderit pada akhirnya tidak heran. Katakan saja itu karena sup ayam yang saya minum malam ini tidak enak karena ayam di dalamnya kidal sehingga memengaruhi kinerja saya. Sebagai seorang prajurit yang berkualitas Qin Chuan selalu siap untuk bertarung dimanapun dia berada bahkan jika lampu di rumah sama menyilaukannya dengan yang ada di disko. Bahkan jika ada gambar Heavenly Official Blessing tepat di seberang tempat tidur, itu tidak akan memengaruhi kinerja pribadinya. Hanya orang lemah yang akan mengeluh tentang lingkungan, yang kuat hanya akan merasa bersemangat. Tepat ketika kedua pasukan bersiap untuk bertempur, momen kritis tiba. Telepon berdering pada saat yang tidak tepat. Qin Chuan menutup telepon tanpa berpikir panjang. Tapi lawannya terus berjuang sampai mati. Hingga akhirnya Su Xiaoyan tidak tahan lagi. Xiao Chuan, kenapa kamu tidak menjawab teleponnya dulu? Kamu sudah menerima begitu banyak panggilan, pasti ada sesuatu yang mendesak. Qin Chuan tidak punya pilihan selain menghentikan serangannya. Dia mengangkat telepon dan melihat bahwa orang yang menelepon adalah Tuan Ren dari Warwick Technological TD. Dia tidak terlalu sering berurusan dengan Tuan Ren dan biasanya Dai Jiajia yang berkomunikasi dengannya. Bagaimanapun juga Qin Chuan belajar keuangan dan dia tidak tahu banyak tentang teknologi. Perjamuan ulang tahun baru saja berakhir dan Presiden Ren menelepon tak lama setelah dia pergi. Qin Chuan menyimpulkan bahwa pihak lain pasti memiliki sesuatu yang mendesak. Qin Chuan tidak ragu-ragu, duduk tegak dan menjawab telepon Tuan Ren. Bos Qin, maafkan saya mengganggu istirahat Anda selarut ini, Tuan Ren, apa yang terjadi? Bos Qin, operator telekomunikasi AS, Industrial MD Company, baru saja tiba-tiba mengeluarkan pernyataan. Secara sepihak mengakhiri kerjasamanya dengan perusahaan teknologi Huawei kami, Tuan Ren tidak berhenti dan melanjutkan setelah menarik napas. Tidak hanya itu raksasa retail offline AS, Bai Chimai, juga secara sepihak mengumumkan penghentian kerjasamanya dengan kami. Mendengar ini, Qin Chuan perlahan berdiri. Insiden ini tampaknya merupakan pelanggaran kontrak sepihak antara operator telekomunikasi dan pengecer offline. Tapi dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah dan ada konspirasi. Anda di sini begitu cepat, Bos Qin. Saya tidak berpikir masalah ini sesederhana itu. Seperti kata pepatah, badai akan datang. Mereka pasti pelopor Gedung Putih Amerika Serikat. Orang di Gedung Putih harus punya rencana cadangan yang menunggu kita. Qin Chuan menunduk dan berpikir, Ren, jika Amerika Serikat memilih untuk menjatuhkan sanksi kepada Huawei Teknologi,
Semua perusahaan di negaranya tidak akan bekerja sama dengan kita. Lalu apa yang akan terjadi pada Huawei Teknologi? Bab 570 kita adalah keluarga. Emran terdiam sejenak lalu berkata akan sulit chip ponsel kita saat ini sistem operasi Bluetooth. Dan komunikasi Wi-Fi akan dibatasi, apakah ada rencana cadangan? Qin Chuan bertanya. Ya, jawab Emran cepat merencanakan ke depan adalah keterampilan yang diperlukan untuk seorang bos seperti dia. Karena Warwick Teknologi telah melangkah semakin jauh di dunia, langkah-langkahnya menjadi semakin besar. Sebagai anggota generasi yang lebih tua, Ren telah menyaksikan kekuatan sanksi AS. Nishijima Group Jepang dan Aston Group Prancis yang dulunya berjaya, jatuh dalam sekejap di bawah sanksi tersebut. Dia tahu betul bahwa ketika Huawei tumbuh hingga skala tertentu, ia pasti akan berkonflik dengan kepentingan Amerika Serikat. Hanya masalah waktu sebelum sanksi dijatuhkan pada Huawei Teknologi. Tapi dia tidak menyangka hari ini akan datang begitu cepat. Baguslah, Qin Chuan menghela napas lega. Tuan Ren di ujung telepon sana menghela napas. Desahan ini membuat Qin Chuan merasa ada sesuatu yang salah. Tuan Ren, tolong bicara terus terang. Apakah ada yang salah dengan rencana cadangan? Tindakan AS datang terlalu tiba-tiba dan terlalu cepat. Setidaknya 3 tahun lebih awal dari yang kami harapkan. Rencana cadangan perusahaan masih dalam tahap awal. Logika dasar sistem operasi baru saja dibangun. Dan komunikasi Bluetooth dan Wi-Fi masih dalam tahap penelitian awal. Sedangkan untuk chipnya, terlalu sulit untuk mengembangkannya sendiri. Kami secara aktif mencari dukungan teknis dari kerajaan Belanda, tetapi pihak lain belum menanggapi kami setelah mendengar ini. Qin Chuan akhirnya mengerti maksud pihak lain memanggilnya. Tuan Ren, Anda ingin saya membuka berbagi teknologi grup Sansin kepada Huawei Teknologi, kan? Emran tampak malu meskipun tujuan panggilannya adalah untuk meminta dukungan teknis dari grup Sansin kepada Qin Chuan. Namun generasi yang lebih tua memiliki cara berkomunikasi mereka sendiri dan mereka tidak mengatakannya secara langsung. Qin Chuan mengatakannya secara langsung yang membuat Emran merasa sedikit malu. Yakin itu yang saya maksud? Oke, saya mengerti. Saya akan menelepon Jia dan memintanya untuk mendengar persetujuan Qin Chuan. Hati Tuan Ren akhirnya tenang setelah berterima kasih kepada Qin Chuan. Dia berhenti mengganggunya dan menutup telepon melihat wajah Qin Chuan yang mengerutkan kening setelah dia selesai berbicara di telepon. Su Xiaoyan memeluknya dari belakang dan bertanya dengan lembut apa yang terjadi pada Xiao Chuan. Amerika Serikat telah mulai menjatuhkan sanksi setelah mengatakan ini. Beberapa notifikasi muncul di ponsel Qin Chuan. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa itu adalah berita terbaru dari akun Twitter perusahaannya. Departemen Pertahanan AS mengumumkan larangan penggunaan ponsel Huawei di pangkalan militer AS. Google Inc. dari Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka akan berhenti bekerja sama dengan Warwick dan berhenti memberikan rencana pembaruan berikutnya untuk sistem operasi selulernya. Australia mengumumkan bahwa mereka akan melarang Warwick berpartisipasi dalam pembangunan jaringan 5G-nya dan membongkar semua peralatan teknologi Warwick yang ada. Melihat kotak berita yang muncul satu demi satu, Qin Chuan tidak terkejut. Amerika Serikat terlalu kuat. Dan sanksinya sangat berbeda dari sanksi Inggris Raya. Yang disebut sanksi yang diberlakukan oleh Inggris Raya hanyalah sanksi sepihak yang diberlakukan oleh negara kepulauan kecil. Paling banyak kita bisa membawa bekas negara-negara koloni untuk beberapa lompatan. Tetapi berbeda dengan Amerika Serikat, begitu ia memulai sanksi terhadap bawahannya. Mereka pasti akan mengikuti jejak. Australia adalah contoh yang bagus. Begitu tuannya mulai mengujinya, dia tidak sabar untuk melompat keluar dan mengambil pujian. Ogawati sanksi AS terlalu cepat. Su Xiaoyan juga belajar keuangan. Dia memiliki pandangannya sendiri tentang peristiwa besar seperti itu secara umum. Sanksi skala besar selalu membutuhkan pengujian, mencari tahu garis bawah, dan kemudian negosiasi langkah demi langkah. Namun, Amerika Serikat datang dan membalikkan keadaan. Masa percobaan 6 bulan awal dilewati. Seharusnya turun tahtanya Charles III hari ini membuat Amerika Serikat merasa kehilangan muka di kancah internasional. Seperti yang semua orang tahu, Charles III mendapat dukungan dari Amerika Serikat karena saya memukuli anjing Amerika Serikat jika dia tidak bereaksi sama sekali. Anjing-anjing lain pasti akan menyimpan dendam, jadi dia cemas untuk membalas dendam. Terutama agar anjing-anjing di bawahnya melihat Qin Chuan tidak berpikir lebih jauh tentang hal itu. Dia ingin menelepon Dai Jia sekarang. Beritahu pihak lain untuk menyelesaikan tugas transfer teknologi dari grup Sansin ke Huawei Teknologi secepat mungkin. Teknologi chip yang dipatenkan oleh Sansin Group akan dibagikan dengan Huawei Teknologi. Tepat ketika Qin Chuan mengangkat telepon dan hendak menghubungi nomor Dai Jia, berita lain muncul. Amerika Serikat telah secara resmi meluncurkan investigasi terhadap Sansin Group Korea Selatan. Pejabat senior AS meyakini bahwa teknologi komunikasi Sansin Group dicurigai membahayakan U. Keamanan pertahanan nasional. Mulai sekarang semua kegiatan pertukaran teknologi komunikasi Sansin Group akan dibatasi hingga U. Departemen Pertahanan menyelesaikan penyelidikan. Selama periode ini Sansin Group akan diawasi sepenuhnya oleh U. Departemen Pertahanan. Qin Chuan meludah ketika melihat berita ini. Sialan, tidak tahu malu. So sangat tidak tahu malu. Bunga-bunga beterbangan telah berguguran.
Dan cinta yang mendalam di masa lalu telah lama terbuang sia-sia. Saat ini ponselnya berdering. Itu Dai Jiajia yang menelepon. Qin Chuan menjawab telepon. Hei. Jiajia bos, apakah kamu sudah melihat beritanya? Ya, Amerika Serikat sudah mulai bertindak. Target mereka bukan hanya Huawei Teknologi, target mereka juga adalah saya dan Dakin International. Tuan Ren dari Huawei Teknologi juga menelepon saya barusan. Dia mengatakan bahwa Anda setuju untuk membagikan teknologi grup Sansin dengan Huawei. Nah, Amerika Serikat mulai mengatur grup Sansin baru saja sedetik yang lalu. Dai Jiajia tercengang. Dia baru saja berbicara dengan Tuan Ren di telepon dan dia menelepon Qin Chuan segera setelah dia menutup telepon. Dia tidak tahu apa-apa tentang grup Sansin yang sedang diselidiki dan diatur oleh Amerika Serikat. Sekretaris di sebelah Dai Jiajia segera menyerahkan telepon kepadanya untuk dilihat. Betapa tidak tahu malunya, bagaimana bisa perusahaan Korea membahayakan keamanan pertahanan nasional Amerika Serikat. Ini adalah tuduhan palsu. Amerika Serikat bahkan bisa menyebut deterjen sebagai senjata kimia. Kebohongan apa yang tidak bisa mereka katakan? Sepertinya jalan Sansin ditakdirkan untuk gagal. Qin Chuan tidak punya cara untuk berurusan dengan grup Sansin yang jauh di Korea Selatan untuk saat ini dan hanya bisa menjalaninya selangkah demi selangkah. Bos, setelah saya menyelesaikan negosiasi dengan Britania Raya, saya akan terbang ke Korea Selatan untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan hasil. Secara umum, untuk jenis investigasi dan pengawasan ini, ada masa penyangga menurut praktik internasional. Qin Chuan memikirkannya dan memutuskan bahwa ini adalah satu-satunya pilihan. Situasi saat ini adalah mencoba semua metode. Jiajia. Ini tahun baru Imlek, jadi aku akan membiarkanmu berkeliling dunia. Oh, bos, aku sendirian, dan ini tahun baru Imlek dimanapun aku berada. Dai Jiajia bercanda. Saudari Jiajia, bagaimana bisa kamu sendirian? Kita adalah keluarga. Ketika kamu kembali ke Tiongkok, aku akan memasak untukmu makan malam tahun baru. Mari kita habiskan tahun baru bersama. Su Xiaoyan berteriak ke telepon. Dai Jiajia tertegun dan tergagap. Kita adalah keluarga. Ya, Xiaoyan benar. Kita adalah keluarga, Qin Chuan menegaskan. Dai Jiajia menggigit bibirnya dan berkata dengan suara bergumam. Setelah menutup telepon, Dai Jiajia mengenakan jaket panjang tebal dan berjalan ke balkon kamar hotel. Sebelum melakukan panggilan, dia melihat salju yang turun di seluruh Inggris Raya. Tahun baru Imlek, keluarga berkumpul kembali. Dai Jiajia merasa sangat melankolis karena dia sendirian di luar negeri. Saat ini, melihat pemandangan salju di negara asing. Hatinya terasa sehangat musim semi. Dai Jiajia mengulurkan telapak tangannya yang putih dan mengambil kepingan salju. Dia membuka bibir merahnya dan berbisik, saya adalah keluarga dengan bos. Bab 571. Kesulitan apa yang Anda miliki setelah mengakhiri panggilan? Qin Chuan tidak berniat untuk bertarung lagi. Dia duduk di meja dan mengeluarkan pena dan kertas dari laci. Ketika Su Xiaoyan melihat Qin Chuan mengeluarkan kertas dan pena, dia tahu betul bahwa ini adalah cara berpikir unik Qin Chuan. Jadi dia mengenakan pakaian rumah kartun tebal, berjalan tanpa alas kaki di lantai dingin, berjinjit untuk duduk di hadapan Qin Chuan. Dia menyilangkan pahanya yang panjang putih dan meletakkan berat seluruh tubuh bagian atasnya di atas meja. Kemudian dia mengambil kertas dan pena dari Qin Chuan dan berkata dengan lembut. Xiao Chuan Yu menyuruh saya untuk menulis. Qin Chuan tersenyum lega. Oke, sekarang saya perlu memeriksa perusahaan yang saat ini saya kendalikan. Xiaoyan, bantu saya memisahkan mereka menjadi yang sepenuhnya dimiliki dan yang dimiliki minoritas. Su Xiaoyan mengangguk ringan menyentuh kertas dengan ujung penanya. Dan menunggu Qin Chuan berbicara. Grup Silton sepenuhnya dimiliki oleh Guotai Airlines, Twitter, Viking Gas, Gazprom, Woodside Coal, dan Baoma Group. Saya telah menggabungkan semua grup ini ke dalam Dakin International dan mereka telah menjadi satu dengan Dakin International sejak saya mengambil kendali perusahaan-perusahaan ini. Saya telah memerintahkan mereka untuk menghapus pencatatan dari pasar dan sekarang mereka semua telah diprivatisasi jadi perusahaan-perusahaan ini seperti Dakin International dan Anda tidak bisa masuk. Apakah hanya ini yang didanai penuh? Su Xiaoyan bertanya sambil menghitung nama-nama grup yang tertulis di kertas. Qin Chuan menggaruk kepalanya dan berkata, saya rasa hanya itu saja. Su Xiaoyan menggigit ujung pena dan berpikir sejenak. Xiao Chuan, aku ingat kamu sepertinya punya klub malam. Qin Chuan menepuk kepalanya. Oh hiak Xiaoyan, jika kamu tidak menyebutkannya. Aku tidak akan mengingatnya. Ada klub malam top di Kyoto bernama MIXXX. Tunggu, ada juga toko Tiancheng Baoma 4S. Kalau saja aku tidak memikirkannya dengan cermat. Aku hampir lupa tentang itu. Aku melihat pendapatan klub malam dan laba kotor tahun ini hanya lebih dari 10 juta. Toko Baoma 4S berada dalam situasi yang sama. Baiklah, ketika aku kembali ke Kyoto, aku mungkin akan menyingkirkannya. Tidak ada gunanya menyimpannya. Su Xiaoyan mengangguk. Aku akan melakukan seperti yang kau katakan. Fokusnya bukan pada perusahaan asuransi ini, tetapi pada beberapa perusahaan lainnya. Su Xiaoyan terus memegang pena dan menunggu Qin Chuan berbicara. Aku memiliki 50 saham Jiahang Media, tetapi Jiahang Media tidak terdaftar dan tidak berencana untuk go public. Dan ini adalah perusahaan domestik sehingga tidak perlu khawatir setelah akuisisi berikutnya. Grup Wanda saat ini memiliki 40 saham. Wanda awalnya fokus pada pasar domestik, tetapi sekarang telah memasuki pasar Inggris dengan Dakin International. Dan selalu terekspos untungnya ia bergerak di bidang bisnis properti.
yang merupakan bisnis tradisionalnya Amerika Serikat berfokus pada sanksi terhadap industri teknologi tinggi kali ini. Jadi Wanda tidak akan terlalu banyak masalah untuk saat ini. Qin Chuan perlahan berdiri berpikir sejenak dan melanjutkan. Saya memiliki 61 saham Dinis tetapi grup ini masih dikelola oleh keluarga Dinis. Keluarga Dinis memiliki suara di Amerika Serikat dan mereka lebih efektif daripada saya di Amerika Serikat. Yang paling penting adalah keluarga Dinis termasuk dalam orang-orang Ansar. Dan mereka secara alami tidak sesuai dengan ahli perang Gedung Putih. 100 tahun yang lalu mereka berperang saudara, jadi saya tidak perlu khawatir tentang Dinis. Orang tua Bauer bisa menanganinya sendiri, lagi pula Amerika Serikat tidak akan mengangkat tangannya untuk menamparkan wajahnya sendiri. Faktanya Qin Chuan dapat menganalisis industrinya dengan sangat menyeluruh tanpa pena dan kertas untuk menggambar peta pikiran. Di atas membahas industri yang tidak memiliki risiko sanksi atau memiliki risiko sanksi yang lebih rendah. Selanjutnya Qin Chuan menyebutkan poin penting dan nadanya menjadi sedikit berat. Grup Sansin adalah masalah besar, saya harus mempercepat transfer teknologi. Meskipun Qin Chuan telah membuat rencana untuk mengosongkan grup Sansin sejak dia mengakuisisi sahamnya. Tapi hal semacam ini sangat sensitif dan dia baru mengakuisisi saham Sansin Group selama beberapa bulan. Efek dari operasi semut jauh lebih kecil daripada perampokan terbuka yang menyebabkan situasi terlalu pasif saat ini. Dia sekarang berharap Dai Jiajia bisa pergi ke Korea Selatan dan menegosiasikan hasil yang relatif baik. Satu-satunya perusahaan utama dengan bisnis luar negeri adalah Huawei Technology dan BYD Group. Kendaraan energi baru BYD mulai diluncurkan secara global tahun ini dan sanksi yang dihadapinya diperkirakan tidak akan kalah berat dari Huawei Technology. Di masa depan tidak hanya Amerika Serikat, tetapi juga negara-negara industri otomotif utama Eropa akan melakukan intervensi dalam pengembangan BYD Group. Qin Chuan melihat catatan yang diambil oleh Su Xiaoyan, matanya dipenuhi dengan cinta yang mendalam. Kapanpun aku mendapat masalah, dia selalu berada di sisiku diam-diam. Qin Chuan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Tuan Li dari grup BYD. Pihak lain menjawab panggilan dengan cepat. Dan jelas bahwa Tuan Li juga memegang ponsel saat ini. Melihat panggilan Qin Chuan, Tuan Li dengan cepat menjawab panggilan itu dan berbicara terlebih dahulu. Bos Qin, saya sudah tahu tentang Huawei Technology. Jika Anda butuh bantuan, beritahu saya saja. Kita semua orang China, dan orang China harus saling membantu. Qin Chuan tersenyum. Tuan Li sangat perhatian, tetapi tujuan panggilan saya bukan untuk meminta bantuan Anda. Kata-kata Qin Chuan mengejutkan Tuan Li. Merli ingin bertanya apa kendala yang saat ini menghambat perkembangan BYD Group. Dengan kata lain, jika BYD Group dikenai sanksi, apa yang akan dilakukan pihak lain? Apakah akan seperti Huawei Technology, di mana teknologi utama atau rantai pasokan diblokir oleh negara lain? Ketika lulusan sains dan teknik Merlia mendengar bahwa Qin Chuan ingin berbicara dengannya tentang teknologi, dia langsung bersemangat. Dia berkata sambil tanpa sadar menegakkan dadanya, Tuan Qin, grup BYD saat ini dapat mencapai tingkat lokalisasi sebesar 75%. Di mana teknologi inti 3 listrik 100% dilokalkan. Ketika Tuan Li berbicara, dia penuh percaya diri dan bangga. Dalam beberapa tahun terakhir, grup BYD berada dalam kekacauan dan dialah yang memimpin karyawannya untuk perlahan bangkit selangkah demi selangkah. Terlepas dari ejekan dari para pejuang keyboard di seluruh dunia dan di dalam negeri. Dalam situasi putus asa, grup BYD memanfaatkan kesempatan itu dan berhasil berada di jalur pengembangan energi baru di China. Ditambah dengan mesin hibrida hasil riset perusahaan sendiri, mobil ini mencapai puncak segera setelah keluar. BYD baru saja kembali dan menjadi perusahaan mobil terpanas di Tiongkok. Dan itu akan menjatuhkan perusahaan mobil Jepang yang telah mendominasi Tiongkok selama bertahun-tahun. Ternyata mobil Jepang sangat kuat di Tiongkok. Datanglah ke toko untuk menegosiasikan harga. Jika Anda pikir Anda mudah diintimidasi, saya akan menambahkan 50.000 ke harga. Karena Anda tidak mudah diintimidasi. Saya akan menjual Anda dengan tambahan 30.000. Semakin tinggi harga mobil, semakin banyak orang yang akan berbondong-bondong untuk membelinya. Tidak mungkin. Tidak ada pesaing di pasar untuk mobil senilai $100.000. Jika tidak dilarang oleh hukum, mobil-mobil Jepang akan berani menyelamatkan Anda dari kursi mobil. Tidak hanya itu, mereka juga telah mengembangkan serangkaian retorika. Menghilangkan konfigurasi yang tidak perlu disebut memberikan manfaat kepada konsumen. Mereka hanya menghasilkan keuntungan 1.000 yuan untuk setiap mobil. Awalnya, konsumen percaya apa yang dikatakan orang Jepang. Saya menghabiskan puluhan ribu dolar untuk membeli mobil yang bahkan tidak memiliki radio. Naubit dan sejumlah mobil domestik sedang naik. Mobil-mobil Jepang dikalahkan berulang kali dan hanya bisa dijual dengan harga lebih rendah. Saat ini konsumen melihat ke belakang. Wow, harga mobil umumnya turun 60.000 hingga 70.000. Dulu dijual seharga 130.000 atau 140.000 yuan. Tetapi mereka mengklaim tidak ada untung. Sekarang dijual seharga 70.000 atau 80.000 yuan, dan kita dapat membicarakannya di bab 572 1 tahun. Ini adalah waktu yang saya berikan pada diri saya sendiri. Saya tahu bahwa Biati sangat kuat sekarang. Tetapi alasan saya menelepon adalah untuk mengetahui tentang krisis. Krisis jika perlu dan dibutuhkan, BYD Group pasti dapat memproduksi 100 mobil produksi dalam negeri. Tuan Li menjawab. Seperti visi Tuan Ren, visi Tuan Li tidak terbatas pada pasar domestik sejak awal.
Dia pergi ke luar negeri untuk membuktikan bahwa orang Tiongkok bisa melakukannya. Itu adalah keinginan yang telah lama dihargai dari generasi mereka. Begitu mereka pergi ke luar negeri, mobil-mobil BYD Group pasti akan menjadi duri dalam daging perusahaan mobil lokal. Ketika orang Cina melakukan sesuatu, mereka selalu ingin menyimpan sesuatu sebagai persiapan. Meskipun mobil produksi dalam negeri 100 saat ini belum diperlukan, namun perlu Merli tidak hanya menginginkan produksi dalam negeri 100. Tetapi saya ingin BYD dapat mendominasi dunia dan meninggalkan perusahaan mobil lain jauh di belakang setelah produksi dalam negeri 100. Setidaknya 10 tahun di depan Tesla di Amerika Serikat, kata-kata Qin Chuan membuat Merli yang masih tersenyum sedetik yang lalu menjadi berpikir keras. Setelah jeda yang lama, dia berkata, jika BYD ingin menjadi 10 tahun lebih maju, ia perlu membuat terobosan di bidang baterai. Bidang baterai. Nah, pengembangan baterai energi baru di dunia telah mencapai titik buntu. Semua perusahaan mobil, termasuk Tesla di Amerika Serikat, telah membuat kemajuan besar dalam teknologi tiga listrik. Namun dalam hal baterai, mereka pada dasarnya stagnan. Meskipun mobil kelas atas dapat mencapai platform bertegangan tinggi 800 volt dan dapat mengisi daya dengan kecepatan 1 km per detik paling cepat, ini masih belum dapat memuaskan konsumen. Saya memahami ini ketika saya membaca komentar tentang kendaraan energi baru di Douyin. Selalu ada kalimat seperti ini. Mengapa manusia tidak dapat menciptakan cairan yang dapat membuat mobil berjalan 500 km hanya dengan menambahkannya dalam 5 menit? Kalimat ini membuat Merli terdiam. Dia sering membaca berita tentang mobil BYD di bawah berita. Selalu ada warganet yang berkomentar tentang ini. Dia selalu ingin mengklik balas dan berdebat dengan pihak lain. Tetapi pada akhirnya mereka semua berhenti. Platform pengisian daya 800 volt tercepat hanya dapat memenuhi standar 4C. Dalam kondisi ideal, dibutuhkan waktu 25 menit untuk mengisi penuh mobil. Jika faktor lain diperhitungkan, setengah jam adalah norma. Merli menghela napas. Saya mengerti, selama masalah baterai terpecahkan, mobil BYD akan 10 tahun lebih maju dari dunia. Baiklah. Tetapi jangan khawatir, Presiden Qin, BYD Group bekerja keras untuk mengembangkan generasi baterai berikutnya. Saya yakin bahwa dalam 10 tahun paling cepat kita akan dapat mengembangkan teknologi baterai solid state. Wowait Qin Chuan sepertinya mendengar kata yang familiar. Tuan Qin, Tuan Li, apa yang Anda katakan tentang pengembangan baterai? Pengembangan teknologi baterai solid state. Baterai solid state adalah baterai yang menggunakan elektroda padat dan elektrolit padat. Mereka memiliki kepadatan energi yang lebih tinggi. Volume mereka akan jauh lebih kecil dari baterai lithium-ion saat ini. Dengan volume kar baterai yang sama dengan baterai solid state dapat dengan mudah mencapai kisaran 1,000 km dan waktu pengisian dapat dikompres kurang dari 10 menit. Pada saat itu mobil listrik akan memiliki kecepatan pengisian energi yang sama dengan mobil bensin. Pada saat yang sama baterai solid state lebih aman daripada baterai lithium-ion saat ini. Dan mereka tidak akan menyala secara spontan karena baterai solid state sangat bagus. 10 tahun penelitian dan pengembangan terlalu lambat 1 tahun. Baterai solid state Merli Make dalam 1 tahun. Jangan khawatir tentang uangnya, saya akan mengurusnya bos Qin. Saya mengerti kecemasan Anda. Tetapi dengan talenta dan cadangan teknologi yang ada, ditambah eksperimen laboratorium dan faktor lainnya, 10 tahun yang baru saya sebutkan adalah semua perkiraan yang optimistis. Mendengar ini, Tuan Li tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Benar saja, Tuan Qin adalah orang luar. Teknologi baterai telah lama terjebak pada level saat ini dan perusahaan di seluruh dunia ingin menembus ke tahap berikutnya. Tetapi tahap berikutnya tidak mudah. Tidak hanya membutuhkan banyak uang, tetapi juga bakat. Waktu juga sangat diperlukan. Tuan Li menjelaskan kepada Qin Chuan dengan sabar. Dia tahu bahwa pemuda itu punya uang dan bersedia membelanjakannya, tetapi masih banyak hal di dunia ini. Uang saja tidak bisa menyelesaikan masalah. Tuan Li, saya khawatir Anda salah paham, kata Qin Chuan dengan penuh arti. Salah paham. Ketika saya mengatakan 1 tahun, saya tidak bermaksud memberi Anda 1 tahun untuk meneliti dan Merli sedikit bingung. Dia tidak mengerti apa yang ingin Qin Chuan sampaikan. 1 tahun yang saya sebutkan adalah waktu yang saya tetapkan untuk diri saya sendiri. Begitu kata-kata ini keluar, Merli di ujung telepon sana mengira dia berhalusinasi karena panggilan telepon itu. Bos Kinyo, maksudmu kamu akan mengembangkan baterai solid state dalam setahun? Well, dalam setahun, seharusnya aku bisa bertukar. Tidak seharusnya aku bisa membuat panduan teknis tentang manufaktur baterai solid state. Tuan Li menarik napas dalam-dalam ketika mendengar ini berdasarkan pemahamannya tentang Qin Chuan. Dia adalah orang yang suka berbicara dengan liar, tetapi kata-kata liar Qin Chuan semuanya menjadi kenyataan. Semuanya menjadi kenyataan dan semuanya menjadi kenyataan. Jangan bicara tentang hal lain, bicarakan saja tentang memaksa Raja Inggris Raya untuk turun tahta. Ada cukup banyak orang yang tahu bahwa Qin Chuan membuat pernyataan berani seperti itu, tetapi tidak ada yang mengira dia bisa melakukannya. Akibatnya, Charles III berdiri di depan seluruh dunia dan mengumumkan pengunduran dirinya. Tuan Li tidak senang dengan pengunduran diri Charles III, dia tidak peduli tentang hal itu. Sebagai seorang pria sains dan teknik, dia lebih peduli tentang teknologi. Teknologi baterai solid state adalah terobosan yang telah ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia selama bertahun-tahun.
Mungkin saya ingat Anda sepertinya sedang belajar keuangan. Hei, Merli, orang-orang tidak peduli dengan latar belakang mereka saat melakukan penelitian ilmiah. Merli ini kehilangan kata-kata setelah apa yang dikatakan Qin Chuan. Oke, Merli, grup BYD belum dikenai sanksi. Jadi Anda bisa fokus saja pada pengembangan Anda dan grup akan terus beroperasi seperti sebelumnya. Adapun manual teknis pembuatan baterai solid state, serahkan padaku dan aku akan mengurusnya. Qin Chuan menyelesaikan penjelasannya dan menutup telepon tanpa basa-basi lagi. Saat ini wajahnya penuh kegembiraan menghadapi sanksi dari Amerika Serikat. Dia akhirnya menemukan solusi, yaitu meningkatkan teknologinya sendiri ke tingkat yang lebih tinggi. Jika kamu kuat, kamu akan tak terkalahkan sebaliknya. Pada saat itu kita juga dapat menggunakan teknologi canggih untuk melakukan kontra sanksi terhadap Amerika Serikat. Semakin Qin Chuan memikirkannya, semakin bersemangat dia dan darahnya mendidih. Tubuh yang baru saja ditinggalkan mulai membengkak lagi. Dan itu mulai bekerja dengan segera. Qin Chuan tidak merasa senang selama beberapa detik, tidak merasa bangga selama beberapa detik, dan terdiam lagi. Dia tiba-tiba teringat bahwa poin jasanya hanya 3.846 poin. Ada begitu banyak teknologi siap pakai di pusat perbelanjaan sistem yang dapat ditukar. Tetapi poin jasa yang saya miliki bahkan tidak dapat ditukar dengan kentut. Tepat ketika dia mengerutkan kening, dia tiba-tiba memikirkan seseorang. Bab 573 berjalan ke dalam jebakan. Di jalan raya dari desa Yongning ke bandara Jiangning, sebuah kendaraan off-road tank 300 hitam melaju kencang. Ada dua orang yang duduk di kursi belakang mobil. Salah satunya adalah Song Siyun, pemimpin tertinggi cabang provinsi Haining dari Departemen Keamanan Nasional Tiongkok. Yang lainnya adalah Siming, direktur kantor tingkat pertama Kementerian Keamanan Tiongkok. Wajah Siming menjadi pucat, sama sekali berbeda dengan orang yang tersenyum dengan mata menyipit di rumah tua keluarga Qin. Wajahnya dingin dan matanya dipenuhi tekad yang kuat. Inilah sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin Departemen Keamanan. Dia biasanya tersenyum dan baik hati, itu karena dia menghadapi pejabat tinggi seperti Chang Guoli, Kapten tim naga perang, dan Jenderal Qin Chuan yang terpercaya dan dicintainya. Jika Anda memintanya untuk menunjukkan ekspresi yang sama saat menghadapi orang biasa, di mana otoritas Kementerian Keamanan Tiongkok saat menghadapi bawahannya, Siming hanya akan memaksakan senyum ketika memuji mereka. Tapi, tepat hari ini saat Siming selesai memuji Song Siyun, Direktur Biro Keamanan Publik Kota Jiangning, Qilian Wei, mendobrak rumah Qin dengan membawa pistol. Dan penduduk desa Zhang Cheng mengkhianati Hua Guo. Ketika Siming diam, auranya tak tertandingi di seluruh Departemen Keamanan Tiongkok. Setelah keluar dari rumah tua keluarga Qin, dia diam sepanjang jalan, duduk tak bergerak di kursi belakang mobil. Siming melihat keluar jendela. Dan meskipun ponselnya terus berdering, dia tidak bereaksi. Suasana di dalam tank 300 sangat menyedihkan. Meskipun pemanas menyala di dalam mobil, suhu di dalam mobil hanya dijaga sekitar 20 derajat di musim dingin yang beku. Namun bahkan pada suhu seperti itu, Song Siyun merasa seperti sedang duduk di sauna. Dahi, telapak tangan, dan punggung tangannya semua tertutup keringat. Misi awal menjaga desa Yongning penuh dengan masalah. Jika kita mengatakan bahwa insiden Qilian Wei adalah kejadian mendadak, itu dapat dimaafkan. Adapun Zhang Chenghe hanya dapat dianggap sebagai kelalaian tugas. Orang ini tidak muncul begitu saja, tetapi selalu tinggal di desa Yongning. Informasi ada di meja Song Siyun dan di ponselnya. Dapat dikatakan bahwa seseorang tahu segalanya tentang dia. Hanya seseorang yang terpapar udara, tidak seorang pun di seluruh cabang memperhatikan perilaku abnormalnya. Ini bisa dikatakan sebagai kesalahan penilaian yang serius dan kecelakaan serius oleh seluruh cabang. Hal yang paling ditakuti orang bukanlah omelan, tetapi siksaan diam-diam. Song Siyun akhirnya tidak tahan lagi dan dia memutuskan untuk mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahannya dan mengundurkan diri. Pemimpin Song Siyun meneriakkan dua kata ini dengan susah payah. Sebelum Siming menoleh, ponselnya berdering. Siming melihat ke bawah dan menjawab panggilan itu secara langsung. Detik terakhir dia diam, alisnya berkerut. Saat telepon terhubung, dia berubah menjadi seorang tetua yang senang. Xiao Chuan, sudah larut malam dan kamu masih bangun? Ada apa, Direktur Si? Saya punya beberapa pemikiran pribadi tentang No. Satu turnamen seni bela diri di dunia. Mendengar ini, Siming duduk tegak. Xiao Chuan, jangan khawatir tentang turnamen seni bela diri nomor 1 di dunia. Sudah kubilang aku akan memberimu liburan, jadi tenang saja. Aku bukan pemimpin yang tidak baik hati seperti itu. Saat dia berbicara, Siming menoleh, melirik Song Siyun dari sudut matanya dan melanjutkan. Turnamen seni bela diri akan diambil alih oleh rekan-rekan kita dari cabang provinsi Haining. Kamu tidak perlu khawatir, aku berinisiatif untuk mengajukan lembur. Qin Chuan segera menjawab, prestasi sebelumnya hanyalah pelengkap, bukan suatu keharusan. Sekarang berbeda, setiap peluang untuk mendapatkan poin prestasi adalah peluang bagi Qin Chuan. Direktur Si, saya punya beberapa ide pribadi, apakah Anda ingin mendengarkannya? Siming menyentuh janggut di dagunya dan menyipitkan matanya. Anak ini tiba-tiba menjadi sangat aktif. Apakah karena matahari terbit dari barat? Apakah karena ada terlalu banyak gadis di rumah dan kamu ingin mencari udara segar? Siming mengangguk dan memberi isyarat kepada Qin Chuan untuk melanjutkan.
Kamu memintaku untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri nomor 1 di dunia. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah Hongmen luar negeri merekrut anggota baru di Tiongkok dan memperkuat kekuatan Hongmen untuk membawa bahaya bagi pertahanan nasional Tiongkok. Direktur Siam, saya benar. Ya, meskipun Hongmen di luar negeri sedang menurun, fondasinya masih dalam dan kekuatannya tidak dapat diremehkan. Hongmen tidak hanya sering kembali ke Tiongkok untuk melakukan kejahatan, tetapi juga membahayakan nyawa dan properti pelajar dan pelaku bisnis Tiongkok kita di luar negeri. Selama organisasi kriminal seperti itu bertahan selama 1 hari, organisasi itu akan membawa risiko keamanan yang tak terbayangkan bagi orang-orang Tiongkok. Jadi kita harus dengan tegas menindak momentum perkembangan Direktur Hongmen si Suppression, atau pertahanan tidak akan menyelesaikan masalah. Xiao Chuan, apa maksudmu? Maksud saya adalah lebih baik menghilangkan akar masalah daripada menekannya. Mari kita musnahkan seluruh Hongmen dalam satu gerakan sehingga tidak akan ada lagi masalah di masa depan. Ketika Siming mendengar ini, dia terkejut pada awalnya dan kemudian dia tertawa. Aku tahu kamu terampil dan berani, dan kamu memiliki catatan memusnahkan 72 iblis duniawi Hongmen. Aku tidak akan meragukan kekuatanmu, bahkan jika kamu mengatakan ingin memusnahkan 36 jenderal surgawi dalam satu pertempuran. Aku akan mempercayaimu, tetapi tidak mudah untuk sepenuhnya memberantas Hongmen. Pertama-tama, markas besar mereka ada di Saint Lodu, AS. Dan kamu pergi ke markas besar mereka sendirian. Belum lagi orang-orang Hongmen akan berurusan denganmu. American Foberle dan Chia juga akan bergulat denganmu. Untuk sementara waktu, kamu akan menghadapi musuh yang 2 kali lebih banyak. Aku khawatir. Qin Chuan benar-benar ingin membalas bahwa wilayah militer utara kerajaan Tianzhu memiliki 3.000 tentara di Brigade ke-13 dan saya akan melakukan hal yang sama. Apakah saya takut pada Fobo Amerika dan Chia? Tetapi Amerika Serikat dan India berbeda. Teman lamanya, Laksamana Ram dari kerajaan India, membantunya menutupi masalah Brigade ke-13. Amerika Serikat. Qin Chuan belum menemukan teman sebaik itu dalam proses menghancurkan Hongmen. Bagaimana jika kita bertindak terlalu jauh? Qin Chuan takut bertahun-tahun kemudian fotonya akan muncul di buku pelajaran sejarah. Editor juga akan mencatat di sebelah foto bahwa orang ini adalah pemicu Perang Dunia III. Meskipun mereka tidak dapat mencapai daratan utama AS, Qin Chuan tidak dapat membiarkan orang-orang Hongmen pergi. Lagi pula, para anggota geng Hongmen ini sekarang sangat populer di matanya. Ini adalah anak babi kecil yang naik level dan mendapatkan pahala. Direktur Si, saya tidak bermaksud membunuh sampai ke Amerika Serikat. Siming sedikit mengernyit. Maksudmu kamu ingin memanfaatkan seseorang? Tidak, saya tidak bisa mengambil risiko mengubah Tiongkok menjadi medan perang. Ini tidak bertanggung jawab kepada rakyat Tiongkok. Tidak perlu datang ke Tiongkok. Jika Anda ingin mereka datang ke Tiongkok, saya khawatir mereka akan khawatir bahwa itu adalah jebakan. Jadi, Siming tidak mengerti pikiran Qin Chuan. Saya ingin pihak berwenang memindahkan tempat turnamen seni bela diri ini ke negara kepulauan di Samudra Pasifik. Beralih ke negara kepulauan, Siming langsung menggelengkan kepalanya dan menolaknya. Nonok Xiao Chuan, jangan bicara tentang negara pulau kecil mana yang bersedia menjadi tuan rumah kompetisi seni bela diri ini. Bahkan jika bersedia menjadi tuan rumah, berapa banyak orang yang bersedia bepergian ke negara pulau kecil untuk kompetisi tersebut? Jika tidak ada yang berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri, orang-orang Hongmen secara alami tidak akan datang, Direktur Si. Saya akan menyediakan semua dana untuk konferensi seni bela diri ini. Siming terkejut dan segera menjawab, Xiao Chuan. Saya pikir saran Anda sangat bagus. Saya pikir itu layak bab 574 keterampilan pemimpin Amerika Serikat San Luodu. Arah barat daya distrik Kyoto, kecil ruang konferensi lantai atas di sebuah bangunan bergaya Cina. Ruang konferensi ini dapat menampung lebih dari 100 orang pada saat yang sama. Disinilah para pejabat tingkat menengah dan tinggi Hongmen mengadakan pertemuan. Setiap tahun di sekitar tahun baru Imlek perkumpulan Hongmen akan mengumpulkan para elit intinya yang tersebar di seluruh dunia. 72 setan duniawi dan 36 jenderal surgawi dipanggil kembali ke markas untuk rapat ringkasan akhir tahun. Dalam rapat ringkasan akhir tahun ini, setiap orang perlu meringkas kontribusi mereka kepada geng tahun lalu. Kemudian nantikan pengaturan perencanaan karir untuk tahun mendatang dan kemudian bagikan pengalaman mereka dalam melakukan tugas. Meskipun Hongmen adalah geng mereka sama sekali tidak ceroboh dalam pertemuan ringkasan akhir tahun mereka. Tidak peduli siapa Anda salah satu dari 72 setan duniawi atau 36 jenderal surgawi. Setiap orang harus naik ke atas panggung dan berbicara untuk berbagi pengalaman kerja mereka. Dapat dikatakan bahwa rapat ringkasan akhir tahun adalah hari tersibuk dalam setahun di gedung Hongmen. Tetapi hari ini kurang dari setengah orang di seluruh ruang konferensi yang duduk. Ada lebih dari 30 orang di tempat kejadian membuat seluruh ruang konferensi terlihat sangat tertekan. Semua orang tahu alasannya. Setengah tahun yang lalu pemimpin geng itu mendengarkan fitnah orang lain dan salah menilai kekuatan lawannya. Ini mengakibatkan pemusnahan total 72 iblis duniawi Hongmen. Itu adalah kumpulan talenta Hongmen selama bertahun-tahun dalam waktu singkat. Mereka semua hancur. Hongmen langsung terluka parah, namun 36 jenderal surgawi yang hadir hari ini tidak terpengaruh oleh ini. Mereka tidak berani bermalas-malasan dalam pertemuan. Ada komputer di depan setiap orang dan sebagian besar orang melakukan sprint terakhir mereka. Modifikasi atau buat ringkasan pekerjaan untuk digunakan dalam rapat di komputer. Pidato ringkasan pekerjaan Hongmen bukanlah sesuatu yang bisa dia naik ke panggung dan berbicara dengan santai.
Semua orang harus berbicara dengan data spesifik dan jejak foto berwatermark. Karena dengan cara ini Anda dapat melihat lebih intuitif siapa yang telah memberikan kontribusi terbesar bagi geng. Apakah pekerjaan PP dilakukan dengan baik atau tidak hanya terkait dengan apakah setiap orang menanggapi pekerjaan mereka dengan serius, tetapi juga dengan kinerja akhir tahun setiap orang. Beberapa orang jelas membunuh 3 target, tetapi bonus kinerja akhir mereka lebih rendah daripada mereka yang hanya membunuh 2 target. Kenapa begitu itu? Karena dia tidak melakukan pekerjaan PP-nya dengan baik, dia tidak meninggalkan kesan yang baik pada bos sehingga dia kehilangan 0 itu. 1 poin dalam skor performa Elang Agung Bintang Tianwei menusuk Elang Bintang Tianfu di ayam dengan jarinya. Brengsek ayam kecil, pekerjaan PP-mu sangat bagus, kau sudah mengerjakan 80 halaman, aku mengerjakannya selama sebulan, dan bahkan tidak bisa menyelesaikan 10 halaman. Ke-80 halaman milikku semuanya dipenuhi air. Saat dia berbicara, Tian Fuxing menunjukkan pekerja PP kepada Elang. Pihak lain menekan tombol panah pada keyboard dan membolak-balik pekerjaan PP rekannya dengan percikan api dan kilat. Saya melihat bahwa dari 80 halaman pekerjaan PP dalam Eagle Catches Chicken Tian Fuxing, 70 di antaranya dipenuhi dengan foto. Brengsek, mengapa kamu punya begitu banyak foto? Aku ingat kamu hanya melakukan 3 misi tahun lalu. Jika dijumlahkan, tidak banyak orang. Foto-foto berwatermark di PP Anda terlihat seperti Anda menghapus sebuah negara kecil di Afrika. Tian Fuxing Lao Ying Zhua Xiaoji merendahkan suaranya dan berkata, kamu bodoh, kamu tidak bisa mengambil lebih banyak foto selama setiap misi. Contohnya, foto-foto ini diambil saat geng merampok geng dan membunuh geng Florida Mart. Ada 12 orang di geng mereka. Kami menempatkan mereka di tempat dan posisi yang berbeda. Dan menggunakan metode komposisi fotografi Meriam Armstrong untuk menciptakan efek yang berbeda. Meskipun saya hanya memiliki 12 orang, saya membuatnya terasa seperti ada lebih dari 100 orang. Setelah mendengar ini, Elang Agung Bintang Tianwei berseru, wow, kamu bisa melakukan ini. Aku mengatakan bahwa setiap kali aku melihatmu memposting foto setelah menyelesaikan tugas di grup, yang lain hanya akan menumpuk orang dan mengambil foto untuk menyelesaikannya. Tapi kamu memposting koleksi foto gabungan. Aku bingung saat itu. Itu jelas merupakan tugas tingkat B yang sederhana. Foto-foto yang Anda ambil terlihat seperti Anda telah menyelesaikan tugas tingkat SSS. Saya terpaksa melakukan ini setiap tahun. Saya tidak tahu apa yang harus ditulis dalam ringkasan tahunan untuk pekerja PP. Jika saya tidak mendapatkan beberapa foto, saya khawatir saya harus menggunakan papan tulis untuk berbicara ketika kinerja hanya 05. Bagaimana saya akan merayakan tahun baru? Tianwei Star Kitianda Diao mengangguk dengan penuh semangat. Aku juga. Kau bilang kita semua sudah tua. Ketua geng juga meminta kita untuk mengikuti perkembangan zaman dan menyajikan laporan kerja dalam PP. Ini tidak sulit bagi kita. Xiaoji, apakah kamu punya tutorial tentang komposisi fotografi? Tolong kirimkan satu padaku ketika aku kembali untuk mengerjakan tugas dan mengambil foto dengan watermark. Saya akan belajar dari Anda. Tian Nangsing yang mengerikan di samping memohon gigitan. Tian Fuxing Eagle menangkap ayam tanpa ragu-ragu dan langsung meneruskan. Akun publik Eagle mengajari Anda cara mengambil film blockbuster ke pihak lain. Silakan ikuti akun publik WeChat saya dan baca artikel keterampilan fotografi. Apakah Anda tahu cara menggunakan 20 metode komposisi utama? Pelajari cara mudah mengambil foto tubuh manusia yang bagus dan ingatlah untuk memberi saya hadiah setelah membacanya. Tian Huixing Pining Dalang mendengarkan rekan-rekannya mengeluh tentang sistem geng dan mengikutinya. Mengatakan pekerja PP sebenarnya tidak seburuk itu. Dulu saya seorang programmer di laporan mingguan dan bulanan Laoma adalah hal yang umum setelah melakukan banyak pekerjaan PP. Namun menurut saya umpan balik clock-in kamera watermark adalah yang paling omong kosong. Terakhir kali saya membunuh seekor gajah dengan kekuatan seni bela diri. Dan ketika saya akan mengeluarkan gadingnya, saya terlihat oleh organisasi konservasi setempat. Saya bisa saja berargumen bahwa gajah itu mati karena sengatan panas. Tetapi ketika mereka memeriksa ponsel saya dan melihat foto-foto yang diberi watermark, mereka menangkap saya basah kuyup. Saya bahkan tidak bisa berargumen, dan pada akhirnya saya didenda 1 juta. Sangat menyedihkan. Anda juga harus membayar 1 juta jika Anda menginginkan saya tidak akan membayar. Saya memilih untuk membunuh orang-orang itu secara langsung. Mereka memiliki 30 AK-47 dan 6 RPG yang diarahkan ke kepala saya. Apakah Anda pikir saya harus membayar 1 juta atau tidak? Kalau begitu, itu sepadan dengan 1 juta. Mendengarkan rekan kerja yang seperti pekerja kantoran mengeluh sayap ayam panggang Texas, Tian Tuixing aku menghela nafas sambil memakan sayap ayam. Alas dunia sedang mengalami kemunduran. Geng yang dulunya merupakan geng terbesar di dunia sekarang mengadakan pertemuan tahunan. Tetapi ruang konferensi tidak penuh. Saya pikir pertemuan ini akan berakhir tahun ini dan tidak akan ada pertemuan tahun depan. Saya khawatir Hongmen akan dibubarkan saat Tian Tuixing Texas Grilled Chicken Wings sedang berbicara. Tiba-tiba mulut di wajahnya menghilang dan dia langsung tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Butir-butir keringat menetes di dahinya. Dia dengan panik menyentuh wajahnya. Mencari mulutnya, tetapi semuanya sia-sia. Melihat ini semua orang berdiri karena mereka mengetahui bahwa pemimpin geng telah tiba. Pihak lain menghukum sayap ayam panggang Texas Tian Tuixing dengan kata-katanya. Benar saja, awan asap hitam tiba-tiba melayang melalui rumah. Kemudian asap hitam berubah menjadi sosok manusia dan melangkah ke tengah ruang konferensi. Bos, lebih dari 30 orang di tempat kejadian membungkuk dan berteriak meskipun sayap ayam panggang Texas Tian Tuixing tidak bisa berbicara. Dia tetap memberi hormat kepada Song Yuanfeng. Song Yuanfeng melambaikan tangannya dan berteriak dengan tegas, pulihkan seperti biasa. Begitu dia selesai berbicara,
Mulut sayap ayam panggang Texas Tian Tuixing langsung muncul kembali di wajahnya. Dia menghela napas panjang dan segera mengambil sayap ayam dan memakannya dalam satu gigitan. Untungnya sayap ayamnya masih hangat, kalau dingin rasanya tidak enak. Song Yuanfeng menyipitkan matanya sedikit, wajahnya tenang. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang duduk, lalu dia mengatakan sesuatu yang menggemparkan. Bab 575 Penurunan Kinerja. Rapat ringkasan akhir tahun hari ini tidak akan diadakan. Setelah Song Yuanfeng mengatakan ini, seluruh tempat itu menjadi sunyi senyap. 30 lebih anggota Hongmen Tiangang di ruangan itu tampak pucat. Ketika banyak orang mendengar bahwa rapat dibatalkan, mereka hampir bersumpah. Dalam persiapan untuk rapat ringkasan akhir tahun, semua orang sibuk mengerjakan proyek PP seperti siswa sekolah dasar selama sebulan. Yang saya dapatkan pada akhirnya adalah kata-kata santai pemimpin geng, jangan lakukan itu lagi. Kerja keras sebulan sia-sia dalam sekejap, siapa yang akan merasa senang tentang ini. Selain itu pekerja PP tidak hanya digunakan untuk memamerkan pencapaian mereka dalam rapat ini, juga melibatkan kinerja akhir tahun semua orang di Hongmen. Tahun lalu, situasi dunia sedang bergejolak. Di Amerika Serikat, tempat markas besar Hongmen berada, biaya hidup meroket. Semua orang berada di bawah banyak tekanan dalam hidup, dan semua orang menantikan untuk mendapatkan bonus akhir tahun di akhir tahun. Lalu kami memiliki tahun baru yang baik, tetapi sekarang tidak ada pertemuan. Apakah itu berarti bonus akhir tahun hilang? Setelah mendengar ini, Lubu kecil dari bintang Tianyin adalah yang pertama melompat. Tahun lalu, dia adalah anggota geng yang paling banyak menjalankan misi di luar. Saya melakukan 12 perjalanan bisnis dalam satu tahun meliputi Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Masuk jauh ke dalam mafia Meksiko dan merampok pesawat berisi senjata dan amunisi. Dia pergi sendirian ke sebuah negara kecil di Afrika dan membunuh pemimpin panglimanya. Airdrop ke Taman Industri Nasional dan cegat dana penipuan pihak lain. Dapat dikatakan bahwa Lubu kecil mempertaruhkan nyawanya untuk setiap misi karena di Hongmen, bahkan jika Anda adalah salah satu dari 36 makhluk surgawi. Anda hanyalah seorang pemimpin senior nominal, tetapi gaji bulanan pada dasarnya kurang dari 10.000 namun, gaji 10.000 yuan ini tidak termasuk 5 asuransi sosial dan 1 dana perumahan. Dan bahkan tidak ada asuransi komersial sama sekali. Ini pekerjaan yang benar-benar tidak jelas, tetapi saya hanya dibayar sebagai petugas kebersihan. Alasan mengapa saya dapat terus bekerja di sini adalah karena Hongmen memberikan banyak bonus akhir tahun. Ini prinsip yang sama dengan bekerja di bidang penjualan. Gaji pokoknya rendah dan kehidupan sehari-harinya sulit di akhir tahun saat menghitung komisi dan bonus. Saya menemukan bahwa model muda di klub menghabiskan dolar AS. Bos, rapat telah selesai, kita harus membayar bonus akhir tahun semua orang. Alasan mengapa Lubu kecil berani membantah Song Yuanfeng adalah karena dia terpaksa melakukannya. Dia berencana untuk menikah tahun ini dan ibu mertuanya yang berasal dari Afrika sangat jujur dan tidak meminta mas kawin darinya. Selama Lubu kecil bisa membawa seluruh keluarga mereka ke Amerika Serikat, maka dia setuju untuk membiarkan putrinya menikah dengan Lubu muda. Biayanya sekitar 50.000 dolar AS untuk menyelundupkan orang dari Afrika ke Amerika Serikat. Jika pacarnya memiliki keluarga normal yang terdiri dari 3 orang, Xiao Lubu akan mampu membayar pengeluaran tersebut. Tetapi kesulitannya adalah keluarga pacar saya memiliki 28 orang, ibu mertua saya melahirkan bayi seperti dia melahirkan babi. Ada 10 adik ipar laki-laki Lubu saja, dia memiliki sebanyak 15 saudara ipar perempuan. Dia bisa mengabaikan saudara iparnya dan membunuhnya dalam kegelapan, tapi dia tidak tahan untuk. Seseorang mengajukan pertanyaan dan orang lain di tempat kejadian menjadi gelisah. Brengsek, apakah Anda akan membatalkan bonus akhir tahun? Bagaimana mungkin? Saya masih menunggu uang dikirim kembali ke kampung halaman saya untuk membangun rumah. Tetangga saya di kampung halaman telah membangun gedung 8 lantai, tetapi milik saya hanya 6 lantai. Apakah karena pengeluaran geng terlalu tinggi tahun ini dan mereka tidak menghasilkan cukup uang untuk menutupi pengeluaran mereka? Oh, saya mengatakannya di awal tahun, jangan gunakan Feishu Enterprise Ultimate Edition. Harganya 120 yuan per orang per bulan. Kita punya banyak orang di Hongmen. Dan butuh banyak uang setiap bulan hanya untuk mendapatkan keanggotaan perangkat lunak kantor. Bukankah lebih baik bagi semua orang untuk menggunakan Weixin gratis? Wajah Song Yuanfeng berkedut. Pada tahun-tahun sebelumnya, rapat ringkasan akhir tahun diselenggarakan oleh Tian Jixing Yuyong. Yang perlu dia lakukan hanyalah duduk dan menyaksikan anak buahnya tampil. Tahun ini tidak ada Yuyong. Kecepatan rapat ini benar-benar di luar kendali. Tidak ada cara lain. Song Yuanfeng hanya bisa menggunakan kekuatan kata-kata lagi. Tenang, dia terkekeh. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Para anggota Tiangang tiba-tiba tidak ingin berbicara, saya hanya ingin diam dan mendengarkan orang lain berbicara dengan tenang. Kapan saya bilang saya tidak akan memberikan bonus akhir tahun? Song Yuanfeng berkata dengan mata sedikit menyipit. Saya tertidur selama sekitar 1 menit dan menemukan bahwa tidak ada yang menanggapi. Dia menyadari bahwa orang-orang ini masih di bawah kendalinya, jadi Song Yuanfeng melanjutkan. Meskipun tidak akan ada pertemuan ringkasan tahun ini, bonus akhir tahun Hongmen akan tetap diterbitkan dan kinerja setiap orang adalah 1. Setelah mengatakan ini, Song Yuanfeng melambaikan tangannya dan berkata, pulihkan seperti biasa. Tiba-tiba seluruh pertemuan meledak dalam tepuk tangan yang berkepanjangan, panjang umur pemimpin, panjang umur pemimpin, panjang umur pemimpin. Song Yuanfeng mengangkat tangannya untuk menekannya dan melanjutkan, meskipun bonus akhir tahun untuk tahun sebelumnya akan dibayarkan.
Tetapi untuk tahun berikutnya saya khawatir dengan target kinerja penuh, orang-orang di antara hadirin menjadi lebih hormat kepada Song Yuanfeng. Selama uangnya dibayarkan, semua orang akan senang mendengarkan kentutmu. Semua orang duduk tegak dan mendengarkan dengan saksama pidato pemimpin. Song Yuanfeng menjentikkan jarinya dan pekerja PP-nya muncul di layar lebar di belakangnya. Saat dia berbicara, pekerja PP sedang bermain. Kita berada di tengah perubahan dramatis. Pasar AS tidak sebaik dulu. Seperti yang Anda lihat dari grafik, tahun lalu 15 toko dan restoran di daerah kami tutup. Termasuk beberapa yang berusia berabad-abad. Mengapa ini? Ekonomi sedang dalam resesi, bisnis besar meremas, makanannya tidak enak, seseorang menjawab. Song Yuanfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu. Itu karena toko-toko lama berada dalam masa transisi. Generasi muda berikutnya tidak mau menjalankan toko dan lebih suka membuat douyin dan menjadi selebriti internet. Jika mereka tidak membuka toko, kita tidak akan dapat mengumpulkan biaya perlindungan. Pendapatan yang dapat ditagih dari biaya perlindungan telah turun sebesar 49. Semua orang tersentak ketika mendengar ini. Biaya perlindungan adalah bisnis fundamental dari sekte Hongmen. Hampir setengah dari mereka hilang dalam sekejap. Hongmen akan runtuh. Song Yuanfeng tidak berhenti berbicara dan melanjutkan. Tidak hanya itu. Bisnis barang mewah bawah tanah kami juga ditekan oleh geng-geng kulit hitam setempat. Kami adalah saluran pembelian dan kami mengambil rute perampokan berisiko tinggi. Mereka menggunakan model pembelian $0 yang baru. Katakan padaku bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka, bos. Ini sangat mudah. Kita bisa langsung membunuh mereka. Tidak, busur disingkirkan setelah burung mati, dan anjing dimasak setelah kelinci mati. Jika kita memusnahkan geng lain, Foberle harus secara khusus menyusahkan kita. Bibir dan gigi saling bergantung. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menonton orang lain mengambil semua bisnis kita? Kita tidak bisa menerima bisnis luar negeri berisiko tinggi setiap hari. Song Yuanfeng terbatuk 2 kali. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Dia melanjutkan, oleh karena itu, kita harus mengimbangi perkembangan zaman dan meningkatkan bisnis kita. Untuk menyelesaikan iterasi bisnis dan meningkatkan keuntungan, kita membutuhkan lebih banyak orang untuk bergabung dengan keluarga Hongmen. Tapi berbicara tentang tenaga kerja. Song Yuanfeng berhenti, matanya basah, dan dia tampak penyayang. Tahun lalu. Bab 576 kembali normal. Tahun lalu. Kami Hongmen kehilangan 72 saudara yang baik karena kami disesatkan oleh seorang pengkhianat. Ketika orang menyebutkan bahwa 72 iblis duniawi telah meninggal dalam semalam. Semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat murung. Mereka adalah kelompok orang yang paling mampu di antara geng. Bisa melakukan pekerjaan kotor apa? Di mana Anda dapat menemukan bawahan yang begitu baik? Pengorbanan mereka telah sangat merusak vitalitas Hongmen kita. Oleh karena itu, pada awal tahun ini, saya mengirim Yu Yong untuk menyelinap kembali ke China. Berharap untuk merekrut pahlawan dari seluruh dunia selama konferensi seni bela diri pertama di dunia. But Yu Yong telah tidak dapat dihubungi selama beberapa hari. Dan saya khawatir dia dalam bahaya meskipun kami tidak tahu apakah Yu Yong hidup atau mati. Misinya masih membutuhkan seseorang untuk melakukannya. Setelah Song Yuanfeng selesai berbicara, dia melihat sekeliling tempat kejadian. Semua orang menundukkan kepala. Tidak berani menatap matanya, hanya bercanda. Semuanya, inilah 36 jenderal surgawi Hongmen. Dan mereka adalah pejabat tingkat tinggi Hongmen, kecuali jika diperlukan tidak ada yang mau mengambil risiko nyawa mereka untuk pergi ke Tiongkok untuk membalas dendam. Song Yuanfeng sudah memperkirakan kelompok orang ini akan bereaksi seperti ini dan melanjutkan untuk misi ini. Kita tidak perlu mengundi. Semua orang ada di sini, mari bertindak bersama. Setelah kata-kata ini diucapkan, semua orang di antara hadirin tercengang. Bos, macam apa kita semua ini? Membagikan selebaran untuk rekrutmen ini, Song Yuanfeng mengeklik pembalik halaman di tangannya dan sebuah poster muncul di permukaan kerjanya. Semua orang mengalihkan pandangan dan melihat ke layar di meja kerja PP. Di layar terdapat poster yang mempromosikan sebuah acara. Tian Komet menatap poster itu dengan putus asa dan membacakan kata-kata kuncinya. Turnamen bela diri nomor 1 dunia diadakan di Pulau Phuket di Malaysia. Mengapa turnamen bela diri tahun ini tidak diadakan di Cina? Dikatakan juga termasuk tiket pesawat pulang pergi dan akomodasi. Apa bedanya ini dengan liburan? Tiba-tiba kakek Gongsun R dari bintang Tianxian berseru. Ya ampun, lihat hadiah uang untuk turnamen seni bela diri nomor 1 dunia ini sebenarnya adalah 100 juta. Semua orang melihat baris terakhir. Karakter besar hadiah pertama $100 juta AS tunai. Semua orang terkejut ketika mereka melihat bahwa hadiahnya adalah 100 juta. Ketika mereka melihat bahwa bonusnya dalam dolar AS, pupil semua orang tiba-tiba berkontraksi. Ketika mereka melihat bahwa hadiahnya sebenarnya dalam bentuk tunai, semua orang terkesiap. Nun Tiangu Xinghua menatap Song Yuanfeng dengan tatapan bertanya. Bos, apakah poster ini asli atau palsu? Song Yuanfeng tersenyum dan berkata, saya mengunduh poster dari situs web resmi World Snow. Satu konferensi seni bela diri. Apakah menurutmu itu nyata atau palsu? Dia perlahan berdiri dan menunjuk ketiga kata 100 juta di atas dan berkata. 100 juta ini adalah bonus akhir tahun Anda, jadi kami di Hongmen bertekad untuk mendapatkan uang ini. Song Yuanfeng mengatakan seluruh tempat itu dalam keheningan total. Semua orang memasang ekspresi wajah yang mengatakan ibumu sudah mati. Sialan, Song Yuanfeng, aku sudah tahu itu. Kamu Alt Six begitu murah hati.
Bonus akhir tahun masih menjadi masalah besar. Kamu adalah satu-satunya di dunia ini. Bos, apakah kamu ingin kami berpartisipasi dalam kompetisi untuk mendapatkan uang? Pasti ada personel resmi yang hadir di turnamen seni bela diri nomor 1 dunia ini. Kami bahkan tidak bisa menyerahkan formulir pendaftaran. Song Yunfeng berkata dengan tangannya di atas meja konferensi. Siapa bilang kita akan berpartisipasi dalam kompetisi? Semua orang terkejut. Jika mereka tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi, lalu untuk apa mereka datang? Wakil ketua geng. Bintang Tiangang Lu Xiaoyu yang selama ini diam akhirnya berbicara. Apakah kalian semua lupa identitas kalian? Kita adalah Hongmen. Kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dengan merampok. Kata-kata Lu Xiaoyu membangkitkan orang yang sedang bermimpi. Ya, kita adalah Hongmen. Kompetisi macam apa yang sedang kita ikuti? Selama kita semua bekerja sama, kita akan mampu menyapu seluruh turnamen seni bela diri dengan kekuatan gabungan kita. Tapi aku selalu merasa seperti ini jebakan. 100 juta, jadi bagaimana kalau ada jebakan? Semakin besar badai, semakin mahal ikannya. Song Yuanfeng tanpa sadar berjalan ke patung Guan Erye. Dia membakar 3 batang dupa dan membungkuk kepada Guan Erye. 80 tahun lalu di Saint Louis, Amerika Serikat, markas besar Hongmen di luar negeri didirikan. Saya dan saudara-saudara saya ambisius, tetapi siapa yang tahu bahwa dalam waktu kurang dari sebulan setelah pendirian markas besar di luar negeri, kami akan mengalami rata-rata 35 baku tembak dengan orang lain setiap hari. Dalam waktu setengah tahun, 60 saudara meninggal. Peramal di kampung halamanku mengatakan bahwa aku adalah seorang jenderal yang harus mengorbankan ribuan nyawa untuk mencapai kesuksesan. Tetapi aku tidak mempercayainya. Aku pikir aku bisa membantu saudara-saudaraku mengubah nasib mereka, jadi aku pergi ke Somalia untuk belajar dari seorang guru selama 3 tahun. Setelah aku mempelajarinya, aku mampu mengikuti kata-kataku. Setelah kembali dari studiku, aku memimpin saudara-saudaraku untuk menyapu Saint Louis. Tidak ada saudara yang meninggal selama waktu itu. Hongmen benar-benar berakar di Amerika Serikat. Song Yuanfeng berbalik dan berbicara kepada semua orang. 80 tahun yang lalu aku menepati janjiku dan melindungi saudara-saudaraku. 80 tahun kemudian aku masih bisa melindungi kalian. Kali ini kita akan pergi ke konferensi seni bela diri No. 1 di dunia. Pertama, kita harus mempromosikan Hongmen kita dan merekrut sebanyak mungkin orang baru. Jangan fokus pada tempat pertama dalam kompetisi karena tempat pertama milik Zanlong. Kita harus memperhatikan para pecundang. Mereka benci dan berpikir bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang kompetisi ini. Mereka akan kecewa dengan Tiongkok dan ini adalah talenta yang kita butuhkan. Kedua, kita akan menunggu sampai kompetisi selesai. Mari kita pergi bersama dan mencegat hadiah tempat pertama. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan orang dan uang. Jadi, kali ini kita akan mengambil tindakan kolektif untuk mencegat 100 juta dolar AS dan tugas perekrutan. Siapa yang ingin pergi dan siapa yang tidak ingin pergi? Setelah Song Yuanfeng selesai berbicara, dia melihat sekeliling. Hadirin bintang Tiangang Lu Xiaoyu adalah orang pertama yang mengangkat tangannya. Aku akan pergi. Kepala singa Tiang Xiangxing kemudian mengangkat tangannya dan berkata, hitung aku. Bos Tian Jiuxing berdiri tanpa bisa menghentikannya dan berkata, bos tidak perlu meminta pendapat semua orang, kita semua akan pergi. Semua orang mengangkat tangan, berlomba-lomba mengungkapkan kesediaan mereka untuk pergi. Tidak ada satupun orang yang mengendarai Mazda yang mengatakan mereka tidak akan pergi. Song Yuanfeng mengangguk dengan puas. Bagus-bagus, kembali normal. Tiongkok, kota Jiangning, Zhongshan Mansion. Qin Chuan, yang telah beristirahat di rumah barunya selama 2 hari, duduk di tepi tempat tidur. Melihat Su Xiaoyan di rumah membantunya mengepak pakaian untuk pergi keluar. Kenapa membawa setelan jas dan sepatu kulit? Ambil saja 2 set pakaian olahraga. Kita pergi ke sana untuk bertarung, bukan untuk pesta. Pakaian membuat pria, dan pelana membuat kuda. Jika kamu tidak berpakaian bagus, orang akan bilang kamu punya uang tetapi tidak berpakaian dengan baik dan memakai barang-barang murah sepanjang hari. Qin Chuan tertegun. Seseorang mengatakan itu padaku. Mengapa aku tidak melihatnya? Pakaian olahragaku tidak murah kan? Oke, kalau begitu aku tidak akan membawanya. Su Xiaoyan merentangkan tangannya dan berkata dengan marah. Qin Chuan menarik orang lain ke dalam pelukannya dan berkata, aku akan mendengarkanmu. Aku hanya akan mengenakan setelan jas dan sepatu kulit alih-alih pakaian olahraga. Harus dikatakan bahwa Su Xiaoyan sangat mudah dibujuk. Jika itu gadis lain, dia harus menulis lebih dari 1000 kata-kata genit. Baiklah, aku akan membelikanmu 2 dasi lagi. Jangan terburu-buru untuk membersihkan diri. Qin Chuan berbalik dan menekannya di bawahnya. Aku selalu merasa seperti aku tidak tampil baik tadi malam. Aku harus memulai dari awal lagi. Su Xiaoyan tersipu dan hendak mengatakan bahwa kamu bermain dengan baik. Atau Anda akan ketinggalan pesawat. Tetapi sebelum dia bisa berbicara, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar jendela. Bab 577 keberangkatan ke Phuket. 3,5 jam Anda menyebut itu kinerja yang buruk? Apakah Anda membajak tanah? Bai Mengyao muncul diam-diam di balkon kamar tidur mereka dan berbicara dengan suara penuh kebencian dan cemburu. Brengsek kau! Qin Chuan hampir menghunus pedangnya dan menebas Su Xiaoyan, tetapi untungnya Su Xiaoyan meraihnya. Qin Chuan menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apa yang kau lakukan di balkon kamarku? Aku di sini untuk memberitahumu untuk berangkat. Kau tidak tahu cara mengetuk. Aku sudah mengetuk dan berteriak, tetapi kau tidak menjawabku. Aku tidak mendengar. Qin Chuan melirik kamarnya. Meskipun disebut kamar tidur utama, ukuran keseluruhannya tidak berbeda dengan flat besar. Luasnya 300 meter persegi dengan ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Besar adalah keuntungan terbesar dari Villa Manor, tetapi terkadang itu juga menjadi kerugian terbesar.
Sama seperti ayah Qin Chuan, Qin Guoming, yang telah tinggal di villa selama beberapa hari masih perlu menelepon putranya untuk meminta petunjuk arah. Ini memaksa Qin Chuan untuk segera memesan secara online dan membeli robot anjing Xiaomi Tiedan generasi kedua untuk ayahnya. Robot anjing Xiaomi Tiedan generasi kedua sejak Qin Guoming mendapatkan robot anjing Tiedan generasi kedua. Dia membawanya kemanapun dia pergi dan tidak pernah tersesat di rumah lagi. Dia menyatakan kepuasan yang besar dengan anjing robot ini. Qin Guoming menghela nafas melihat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga ingin Qin Chuan membeli robot pembantu. Dia terlihat seperti bintang film Jepang. Akan lebih baik jika program iRobot memiliki beberapa fungsi interaktif sehingga dapat membantu orang lain melakukan. Pekerjaan rumah Qin Chuan segera mengatakan bahwa belum ada seorang pun yang mengembangkan hal semacam itu. Setelah itu, dia melaporkan ide ayahnya kepada ibunya, Shen Hua. Malam itu, Qin Guoming mengemasi tempat tidurnya dan kembali ke asrama staf pabrik. Karena gangguan Bai Mengyao, Qin Chuan hanya bisa pergi dengan kopernya, tidak ada penerbangan dari Bandara Jiangning ke Malaysia. Jadi Qin Chuan dan Bai Mengyao hanya bisa berkendara ke Bandara Kota Ajaib dari sana naik pesawat ke Malaysia. Sebelumnya Qin Chuan selalu berpikir bahwa jet pribadi tidak berguna, sepertinya beberapa hal tidak banyak digunakan sekarang tetapi sangat diperlukan. Shen Guangyao dan Shen Hua juga akan kembali ke Shanghai hari ini, satu untuk pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan fisik. Pemeriksaan ulang sangat diperlukan oleh rumah sakit. Seseorang yang telah lumpuh selama bertahun-tahun secara ajaib telah pulih dan masih bisa berlari dan melompat. Ini hanyalah keajaiban medis, kita harus membawanya kembali dan mempelajarinya. Awalnya Shen Guangyao tidak ingin pergi. Namun rumah sakit setuju untuk mengizinkan dokter yang sangat mirip dengan Zhao Liying menerimanya. Shen Guangyao akhirnya setuju dengan enggan. Shen Hua kembali untuk membiasakan diri dengan bisnis grup Shen. Begitu libur festival musim semi usai, dia akan bersiap untuk secara resmi mengambil alih grup. Shen Guangyao kecanduan menyetir dan masih duduk di kursi pengemudi hari ini. Shen Hua diam-diam membuka navigasi seluler untuknya. Tetapi dibuang oleh pihak lain dengan jijik. Apakah kamu meremehkan ayahmu ketika saya bepergian ke seluruh negeri untuk mencari nafkah? Saya bahkan tidak membutuhkan peta. Saya hanya mengandalkan rambu-rambu jalan. Saya berjalan sepanjang jalan dari kota ajaib ke Jinling tanpa membuat kesalahan. Ayah, apa yang terjadi di desa Yongning beberapa hari yang lalu? Saat itu gelap dan aku tidak memakai kacamata bacaku. Shen Hua tidak bisa membujuk ayahnya dan harus memasukkan kembali teleponnya ke sakunya. Shen Guangyao menoleh dan berbicara kepada Qin Chuan dan Bai Mengyao di kursi belakang. Sabuk pengaman terpasang, kedua orang di kursi belakang mengangguk. Shen Guangyao menyalakan mobil dan bergegas keluar dengan kakinya di pedal gas. 15 menit kemudian di pintu masuk gedung Zhongshan Haoyuan, Shen Guangyao menjulurkan kepalanya dan melihat rumah di luar jendela mobil. Dia mengertakkan gigi dan meludah. Sial, kenapa kamu kembali lagi? Ayah pesawat Xiao Chuan tidak akan menunggu siapapun, ayo ikuti saja navigasinya. Shen Guangyao diam-diam melirik cucunya di kaca spion dan mendengus. Setiap rumah di lingkungan ini dibangun sama persis. Bagaimana orang bisa menemukan jalan mereka? Shen Guangyao memasang sistem navigasi seluler sambil mengutuk. Pasti perusahaan peta ini yang sengaja mengacaukan jalan. Hanya untuk membuat orang menggunakan navigasi mereka dengan bantuan navigasi ponsel, Shen Guangyao berhasil mengendarai mobil ke jalan raya. Kakek, jika Anda lelah mengemudi, kita bisa beristirahat di area istirahat. Qin Chuan dan aku tidak terburu-buru untuk penerbangan kami, jadi kami masih punya banyak waktu, Bai Mengyao berkata dengan lembut. Qin Chuan tertegun. Kakek. Kapan kakekku menjadi kakekmu? Xiao Chuan, jangan terlalu galak, Mengyao suka memanggilku kakek. Jadi biarkan dia memanggilku seperti itu, aku juga suka. Mendengar ini, Bai Mengyao memutar matanya dengan angkuh ke arah Qin Chuan. Shen Guangyao terbatuk 2 kali. Jelas sekali bahwa dia ingin mengatakan sesuatu, jadi Qin Chuan tidak punya pilihan selain menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak berdebat dengan Bai Mengyao. Pada pesta ulang tahun kakekmu hari itu, saya mengobrol lama dengan Osama, kepala konsulat Saudi di China. Tahukah kamu kakeknya punya 38 istri, ayahnya juga punya 8 istri meskipun undang-undang di negara mereka sudah berubah sekarang. Mereka masih bisa menikahi 4 istri. Osama juga menanggapi panggilan negaranya dan menikahi 4 istri. Xiao Chuan, haruskah kita mempertimbangkan imigrasi? Perubahan kejadian terakhir Shen Guangyao yang tiba-tiba hampir membuat Qin Chuan memuntahkan darah. Saya pikir saran kakek sangat bagus, Bai Mengyao jarang tersenyum. Saya menduga bahwa berita ini bukan dikatakan oleh Osama, tetapi oleh Anda. Qin Chuan menatap Bai Mengyao seolah-olah dia akan membuka pupil emasnya untuk menyelidiki dengan cermat. Apakah penting siapa yang mengatakan itu? Yang penting ada seseorang untuk diajak ngobrol. Kakek Bai Mengyao mencondongkan tubuh ke depan. Kekek, bukankah menurutmu begitu? Iya, yang paling penting adalah aku punya seseorang untuk diajak ngobrol. Qin Chuan juga mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, Ibu. Shen Hua menoleh ke samping dan berpura-pura tidur. Sekarang keluargaku kaya, kami mampu memberi makan beberapa orang lagi. Ketika Shen Hua memikirkan masa depan, sekelompok cucu-cucu gendut akan memanggilnya nenek. Sudut mulutnya berpura-pura tidur, tanpa sadar naik. Shen Guangyao tidak minum air sebelum pergi.
Dan dia bergegas mengantar Qin Chuan dan Bai Mengyao ke bandara secepat kilat. Awalnya Bai Mengyao ingin memperkenalkan ayahnya, Bai Jiaxuan, kepada Shen Guangyao dan Shen Hua. Bagaimanapun, yang satu adalah kakeknya dan yang lainnya mungkin adalah ibunya di masa depan. Qin Chuan dengan tajam memperhatikan sesuatu yang tidak biasa dan dengan cepat menyuruh kakek dan ibunya pergi. Apakah kamu begitu takut bertemu dengan orang tua? Lebih baik tidak bertemu dengan wajah seperti ini. Qin Chuan tidak pernah berbicara baik kepada wanita manapun selain Su Xiaoyan. Hal yang sama juga berlaku untuk Bai Mengya, tetapi terkadang dia lebih kasar padanya daripada pada orang lain. Sama seperti ketika kita masih di sekolah, anak laki-laki akan selalu menindas anak perempuan tanpa sadar. Meskipun rasanya agak tidak enak, rasa menjadi ofensif masih cukup bagus. Tidak bisakah kamu lebih sopan? Kali ini turnamen seni bela diri No. 1 di dunia berbeda dari yang sebelumnya. Ini akan diadakan di Pulau Phuket di Malaysia tanpa rekomendasi dari keluarga Bai saya kamu tidak akan bisa mendaftar. Bab 578 Seni bela diri tak tertandingi dan Sarjana Top Yes Qin Chuan menanggapi berulang kali untuk berhasil menyelesaikan misi ini. Agar tidak membuat musuh waspada, Anda dapat menarik lebih banyak monster yang dapat menjatuhkan koin emas. Qin Chuan memilih untuk menyembunyikan identitasnya dan merahasiakan rencana yang dia diskusikan dengan Si Ming. Hadiah uang tunai sebesar 100 juta dolar AS meskipun dibayarkan olehnya. Namun staf keamanan merahasiakan seluruh prosesnya. Yang terungkap kepada publik adalah bahwa tim naga perang sangat ingin merekrut orang-orang berbakat. Sehingga mereka mengajukan permohonan ke organisasi untuk dana insentif bakat khusus. Meskipun berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau adalah hal terakhir yang ingin dilakukan Qin Chuan. Tetapi tidak ada cara lain untuk mendapatkan lebih banyak peralatan dari monster, aku hanya bisa menggunakan cara terakhir ini. Mereka datang. Rona merah di wajah Bai Mengyao langsung memudar, kembali ke penampilannya yang cerah dan seperti giok. Qin Chuan mendongak dan melihat beberapa orang berjalan ke arahnya. Pemimpinnya adalah seorang pria yang mengenakan setelan putih dan sepatu kulit putih. Pria itu memiliki gaya rambut klimis dan sedikit buncit, tapi kulit wajahnya terawat dengan baik dan berkilau. Qin Chuan pernah bertemu orang ini sebelumnya. Dia adalah ayah Bai Mengyao, Bai Jiaxuan, Presiden Jiangning Zumeng Decoration Co. Ltd. Siapa di sebelah ayahmu? Tanya Qin Chuan. Ada 4 orang lain di samping Bai Jiaxuan, seorang wanita dan 3 pria. Ketiganya memancarkan aura yang tidak biasa. Dia adalah seorang seniman bela diri. Bai Mengyao bergerak sedikit lebih dekat ke Qin Chuan dengan mulutnya dekat dengan telinganya. Pria berjas Zhongshan di sebelah kiri adalah kepala keluarga Xiao di Jinling, Xiao Dingfeng. Keluarga Xiao-nya menjalankan bisnis bebek di Jinling. Jangan terkecoh oleh fakta bahwa mereka hanya menjual bebek. Dia telah membuka seluruh pasar bebek di Jinling. Mulai dari peternakan bebek hingga pengolahan produk bebek, pabrik pakan bebek, dan akhirnya ke toko makanan rebus. Keluarga Xiao-nya telah mengembangkan seluruh rantai industri. Di Jinling, Xiao Dingfeng memiliki julukan Raja Bebek. Dalam konferensi seni bela diri terakhir, Raja Bebek adalah seorang pejuang tingkat 3 puncak. Sekarang setelah 4 tahun berlalu, Raja Bebek mungkin harus memasuki tingkat keempat tapi Raja Bebek bukanlah lawanmu dalam kompetisi ini oh. Lawanmu adalah pria di sebelahnya, putra Raja Bebek, Xiao Qiang. Dia telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil. Dan menjadi ahli level 3 pada usia 20 tahun pada ulang tahunnya yang ke-33 tahun lalu, dia berhasil menembus dan dipromosikan menjadi ahli level 4. Raja Bebek tidak mengizinkan putranya untuk berpartisipasi dalam kompetisi sebelumnya dan dia dengan sengaja menekannya ini adalah pertarungan terakhir tahun ini. Dan dia akan berjuang sampai mati, mengapa tahun ini adalah kesempatan terakhir, dia berusia 33 tahun lalu dan dia berusia 34 tahun ini. Turnamen seni bela diri diadakan setiap 4 tahun dan dia akan berusia 38 tahun pada turnamen berikutnya. Jadi kenapa, Qin Chuan tidak mengerti? Apakah karena saya sedang offline? Apa ini? Saya tidak mengerti. Melihat wajah Qin Chuan yang bingung, Bai Mengyao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lupakan saja, kalau begitu aku akan memberitahumu fakta yang tidak banyak diketahui. Zanlong adalah lembaga publik, dan usia perekrutannya adalah 35. Xiao Qiang tahun ini berusia 34 tahun, dan konferensi seni bela diri berikutnya akan diadakan dalam 4 tahun. Saat itu, dia akan berusia lebih dari 35 tahun. Oleh karena itu, tahun ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bergabung dengan tim Zanlong. Qin Chuan tertegun dan berseru, wah, ini benar-benar pengetahuan yang tidak banyak diketahui. Siapa 2 orang di sebelah kanan ayahmu? Wanita berbulu cerpelai di sebelah kanan adalah Yu Qianhua dari keluarga Yu Nanhai. Keluarga Kalyu menjalankan bisnis ayam di Nanhai. Qin Chuan sedikit mengernyit ketika mendengar ini. Jadi, seorang penjual ayam. Bai Mengyao tahu bahwa Qin Chuan salah paham. Dia menghela napas. TSK, ayam ini bukan ayam yang itu, mereka memasak ayam yang benar. Konon hidangan terkenal dari Nanhai adalah ayam yang direbus dengan bunga pinang. Diciptakan oleh leluhur keluarga Yu, mereka keluarga Yu menjalankan jaringan restoran ayam di Nanhai. Spesialisasi mereka bukan hanya ayam yang direbus dengan bunga pinang, tetapi juga hidangan khas 8 cara makan satu ayam. Dapat dikatakan bahwa keluarga Yu mereka telah membuat ayam menjadi sempurna. Oleh karena itu Yu Qianhua juga dihormati sebagai ratu ayam di dunia persilatan. Saya curiga Anda mengutuk tetapi saya tidak punya bukti. Di samping Yu Qianhua adalah putranya. Jangan terkecoh dengan penampilannya yang konyol mengeluarkan air liur dan memegang boneka kain di lengannya. Dia sebenarnya terbelakang mental.
Terima kasih, saya tidak buta, jangan menyela saya sepanjang waktu, jika Anda menyela saya lagi saya tidak akan memperkenalkan Anda kepada lawan saya. Qin Chuan berpikir, jika kamu tidak memperkenalkanku, hal terburuk yang bisa terjadi adalah aku hanya akan membuka mata emasku. Ngomong-ngomong, Xiaoyan sedang tidak ada, jadi aku harus menemukan jalan keluar untuk melampiaskan energiku. Bai Mengyao benar-benar ingin marah pada Qin Chuan. Tapi begitu aku melihat profilnya yang tampan dan bersudut, aku hanya bisa menekan kebencianku secara diam-diam di dalam hatiku, baguslah dia tampan. Bai Mengyao selesai mengeluh dalam hatinya dan melanjutkan, Putra Ratu. Sebaiknya kau panggil saja namanya, kedengarannya agak aneh jika mengatakan Raja Bebek atau Ratu Ayam. Kau meminta terlalu banyak. Bai Mengyao memutar matanya ke arah Qin Chuan dan melanjutkan. Putra Yu Qianhua bernama Mei Qianhua. Dia hanyalah seorang pejuang tingkat 3 dan metode ofensifnya sangat sederhana. Dia akan meraih lawannya dan memeluknya. Tetapi ketika dia memeluk, tekanan yang dia berikan dengan tangannya sebanding dengan mesin penekan hidrolik 20 ton. Apakah Anda tahu mengapa dia memegang boneka kain di lengannya? Qin Chuan menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak tahu. Karena jika Anda memberinya boneka kayu, itu akan hancur oleh pelukannya yang tidak sadar. Tetapi boneka kain itu lembut dan dapat menahan pelukan mengejutkannya. Qin Chuan menarik napas dalam-dalam dan kemudian menghembuskannya perlahan. Dia akhirnya mengerti mengapa pihak berwenang mengizinkan keberadaan turnamen seni bela diri nomor 1 di dunia. Mengapa sekelompok master seni bela diri berkumpul untuk bersaing karena tidak satupun dari orang-orang ini yang normal. Dia juga menyadari bahwa tim naga perang jelas kekurangan orang. Namun mereka hanya bersedia merekrut pemenang tempat pertama dari turnamen seni bela diri nomor 1 dunia ke dalam tim. Bukan 10 pemain terbaik karena meskipun mereka berada di peringkat kedua atau ketiga, mereka mungkin aneh. Sun Bai Jiaxuan maju dengan kepala dan putra sulung keluarga Xiao serta kepala dan putra sulung keluarga Yu. Bai Mengyao langsung menjadi sangat menyendiri dan menyapa ayahnya dengan hormat, Ayah. Kemudian dia mengangguk sedikit kepada orang lain, Paman Xiao Bibi Yu. Bai Jiaxuan menyipitkan matanya dan menatap Qin Chuan dari atas ke bawah. Kamu pasti Qin Chuan? Baiklah Paman Bai, kita pernah bertemu sebelumnya. Oh, kenapa aku tidak mengingatnya? Qin Chuan merasakan permusuhan yang kuat. Bai Jiaxuan jelas-jelas pernah melihatnya di sekolah menengah atas, tetapi sekarang dia berpura-pura tidak mengenalnya. Ayah Bai Mengyao melihat bahwa ayahnya mencoba mengintimidasi Qin Chuan, jadi dia dengan cepat mencoba menjadi pembawa damai. Hei, Mengyao. Apakah ini pacarmu? Dia tidak terlihat sekuat Xiao Qiangku, kata Xiao Dingfeng sinis. Mendengar kata-kata ayahnya. Xiao Qiang, yang berdiri di belakangnya, menegakkan dadanya dan berdiri menghadap Qin Chuan. Dia tumbuh dengan makan bebek, jadi lehernya sangat panjang. Dia sebenarnya memiliki tinggi yang sama dengan Qin Chuan dan bahu mereka berada di garis yang sejajar. Namun, karena dia makan banyak leher bebek, lehernya menjadi jauh lebih panjang dari leher Qin Chuan. Dalam hal tinggi badan, dia setengah kepala lebih tinggi dari Qin Chuan. Xiao Qiang sudah jatuh cinta pada Bai Mengyao sejak lama dan menganggapnya sebagai pasangan hidupnya di masa depan. Setelah dipromosikan ke level 4 tahun lalu, dia mengumpulkan keberanian untuk menyatakan cintanya tetapi ditolak oleh pihak lain. Sampai hari ini, Xiao Qiang masih ingat apa yang dikatakan Bai Mengyao hari itu, laki-laki saya harus seorang ahli seni bela diri dengan bakat terbaik. Dia harus nomor 2 dan di atas 10.000 orang. Anda bukan orang itu. Bab 579, tidak ada cara lain, plotnya membutuhkan. Pada hari ulang tahunnya, Bai Mengyao secara pribadi mengajukan permintaan kepada dirinya sendiri. Xiao Qiang berpikir bahwa dia telah mencapai bagian seni bela diri yang tak tertandingi. Karena melihat seluruh Tiongkok, kecuali kelompok monster berbakat abnormal di tim naga perang. Berapa banyak orang yang bisa menjadi master level 4 pada usia 34 tahun? Bakatnya tidak hanya luar biasa tetapi juga tak tertandingi di dunia. Tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai satu dari sejuta. Persyaratan kedua Bai Mengyao adalah bakat dari sarjana terbaik. Xiao Qiang sangat yakin bahwa pihak lain mengisyaratkan kepadanya bahwa dia harus memenangkan kejuaraan turnamen seni bela diri nomor 1 dunia. Dia bertekad untuk memenangkan kejuaraan ini. Kenyataannya, Xiao Qiang sudah memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi resmi konferensi seni bela diri. Namun setiap kali dia meminta ayahnya untuk pergi latihan tempur yang sebenarnya, permintaannya ditolak oleh Xiao Dingfeng. Alasan yang diberikan Xiao Dingfeng adalah bahwa waktunya belum matang dan levelnya di puncak level 3 tidak cukup untuk menghancurkan seluruh lapangan. Tidak masalah jika kamu kalah dalam permainan, tetapi jika kamu kehilangan semua kepercayaan dirimu setelah dikalahkan, maka kamu akan hancur. Oleh karena itu, jika kamu ingin berpartisipasi dalam kompetisi, kamu harus sepenuhnya siap. Dan sekarang Xiao Qiang telah mencapai tingkat keempat seni bela diri. Dia berada di level 4 dalam seni bela diri bahkan melampaui kekuatan beberapa anggota tim naga perang. Xiao Qiang yakin bahwa dia bisa menyapu seluruh tempat. Dia telah mempelajari daftar orang yang telah mendaftar untuk turnamen seni bela diri. Dan menemukan bahwa mereka pada dasarnya adalah semua kenalan lama. Xiao Qiang tahu tingkat semua orang di dalam hatinya, dia tahu itu dengan sangat baik. Di antara kelompok pemain ini, sebagian besar berada di level 3 entry dan level 3 tingkat pencapaian minor. Tentu saja terdapat juga beberapa lawan yang berada di level 3 atau bahkan level 3 puncak dalam daftar. Namun Xiao Qiang tidak peduli tingkat seni bela diri tidak mewakili kekuatan absolut akhir.
Sebagai contoh, seorang ahli bela diri di tingkat ketiga keberhasilan kecil terkadang dapat menggunakan trik dan teknik untuk mengalahkan seorang ahli bela diri di tingkat ketiga keberhasilan besar. Bahkan ada kasus di mana seorang master kecil level 3 mengalahkan seorang master puncak level 3 dalam duel 1 lawan 1. Namun ini adalah kasus di mana yang lemah mengalahkan yang kuat dan mengalahkan lawan. Terbatas untuk tingkat kecil setelah ada kesenjangan level antara kedua belah pihak. Misalnya, perbedaan antara level 4 dan level 3 adalah bahwa satu orang berada di level awal level 4 dan yang lainnya berada di puncak level 3. Tampaknya hanya ada satu perbedaan tingkat kecil antara kedua belah pihak. Namun perbedaan kekuatan mereka sangat besar seperti jurang antara langit dan bumi dan sulit untuk dijembatani. Analisis di atas ditambah dengan tekanan ekstrim dan mentalitas putus asa, Xiao Dingfeng memaksakan kekuatan bertarungnya yang terkuat. Xiao Qiang tidak ragu bahwa dia akan menjadi juara konferensi seni bela diri tahun ini. Keterampilan seni bela diri yang tak tertandingi dan bakat terbaik telah diraih sebagai yang nomor 2 dan di atas 10.000 orang. Xiao Qiang percaya bahwa kalimat ini adalah cara Bai Mengyao memotivasi dirinya untuk bekerja keras begitu dia memasuki sistem. Berusaha untuk mencapai promosi kecil setiap tahun, promosi besar setiap 3 tahun. Dan akhirnya mencapai posisi yang sebanding dengan 8 dewa perang Tiongkok, dan kalimat terakhir Bai Mengyao, kamu bukan orang itu. Xiao Qiang memilih untuk mengabaikannya secara langsung dan tidak melakukan pemahaman bacaan. Menurutnya, kata-kata ini hanyalah kata fungsi dalam sebuah kalimat. Ketika saya di sekolah dasar guru bahasa Mandarin, saya mengajari kami dalam bahasa Mandarin klasik bahwa kata fungsi dapat diabaikan tanpa penjelasan. Mengyao, saya akan mencapai tujuan yang Anda tetapkan untuk saya pada hari ulang tahun saya. Jangan lupakan perjanjian kita. Xiao Qiang mengedipkan mata pada Bai Mengyao. Ini adalah ekspresi yang hanya ada ketika sepasang kekasih berbisik atau bertingkah lucu dan centil. Bai Mengyao bingung, apakah idiot ini sakit? Ekspresi apa itu? Dia pikir dia imut karena kepribadiannya yang dingin. Bai Mengyao tidak mengutuk secara langsung Xiao Qiang. Aku khawatir kamu memiliki kesalahpahaman. Pada hari ulang tahunmu tahun lalu, aku menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kamu dan aku tidak cocok. Itu bukan perjanjian, itu penolakan. Bai Mengyao langsung menolak Xiao Qiang lagi terlepas dari kenyataan bahwa Xiao Dingfeng juga hadir. Xiao Qiang mengangguk berulang kali. Mengyao, saya mengerti. Saya mengerti kamu sama seperti ayahku, menekanku hingga batasnya agar aku bisa melepaskan potensi penuhku. Xiao Dingfeng menepuk bahu Xiao Qiang dan berkata, nak, aku sangat senang kau bisa memahami niat baikku. Tapi aku tidak menyangka bahwa Mengyao sepertiku diam-diam telah membayar untukmu di belakang layar. Aduh paman, Mengyao salah paham padamu. Barusan Bai Mengyao tanpa berpikir panjang dia memeluk lengan Qin Chuan dan meringkuk di lengannya. Dia berkata kepada ayah dan anak keluarga Xiao Qiang, dia adalah pacarku dan aku punya pacar Yadi, kau mengerti sekarang. Saya mengerti Anda ingin menipu saya dan mempermalukan saya pada saat yang sama. Agar saya merasa sangat kesal dan marah, saya tahu trik ini, saya telah membacanya di sebuah buku kuno di awal cerita. Sang pahlawan juga dipermalukan oleh wanita itu dan memutuskan pertunangan setelah sang pahlawan mengatakan sesuatu yang kejam di depan umum. Dia mulai menjadi lebih kuat. Bai Mengyao terdiam. Buku apa yang sedang kamu baca? Fighting the Sky. Setelah Xiao Qiang selesai menjelaskan, dia menoleh untuk melihat Qin Chuan. Meskipun kamu adalah aktor yang disewa oleh Mengyao, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Sebaiknya kamu tahu bagaimana bertindak dengan benar dan jangan melakukan hal-hal yang... Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak kenal ampun. Setelah Xiao Qiang membuat pernyataan kasar, dia mengulurkan tangannya secara provokatif untuk berjabat tangan dengan Qin Chuan. Pihak lain sangat arogan, dalam keadaan normal. Qin Chuan pasti sudah bertindak sejak lama, tapi hari ini berbeda. Agar misi berjalan lancar, saya hanya bisa ditekan oleh pihak lain. Tidak mungkin plotnya mengharuskan Bai Mengyao memegangi lengan Qin Chuan dan berbisik jangan berjabat tangan dengannya, dia adalah ahli tingkat 4. Bagaimana jika dia melakukan sesuatu yang buruk padamu saat berjabat tangan beberapa malam yang lalu? Bai Mengyao masuk ke kamar tidur Qin Chuan dan menggunakan gu padanya. Pada saat itu dia memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan seni bela diri Qin Chuan. Dalam benak Bai Mengyao, Qin Chuan seharusnya berada di puncak level 3. Adapun Qin Chuan mengatakan bahwa dia adalah ahli tingkat 7, Bai Mengyao hanya bisa tersenyum. Aku berpikir dalam hati, jangan kira wanita dengan dada besar mudah dibodohi. Hanya ada beberapa pria kuat tingkat 7 di seluruh China. Di mata Xiao Dingfeng, kesombongan dan perilaku mendominasi Xiao Qiang dapat dibenarkan. Aku selalu menekan watak putraku dan memaksanya berlatih seni bela diri selama beberapa dekade. Sekarang saatnya telah tiba untuk melepaskan kekuatan penuh kita. Kalau begitu tidak ada alasan untuk menyembunyikannya lagi. Di dunia orang kuat, yang kuat memangsa yang lemah. Jika kamu lemah, kamu akan ditindas oleh yang kuat dan tidak dapat mengangkat kepalamu, dan kamu akan diejek oleh yang kuat. Jika kamu tidak setuju. Kalau begitu mari kita bertarung dan berbicara dengan tinju Anda. Ekspresi Bai Jiaxuan tetap tidak berubah, dia benar-benar memiliki kesan tentang Qin Chuan. Orang tua pihak lain adalah pekerja di pabrik garmen di seluruh keluarga, hanya satu paman yang memiliki pengaruh. Tetapi saya mendengar bahwa dia menyinggung atasannya dan sekarang ditugaskan ke kabupaten untuk bekerja di garis depan. Orang yang sangat miskin, tidak berdaya, dan tidak penting ingin merayu putrinya sendiri. Dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri.
Meskipun Bai Jiaxuan juga meremehkan keluarga Xiao yang hanya gigolo. Namun dia berpikir tidak ada salahnya menggunakan pihak lain untuk memberikan peringatan kepada Qin Chuan. Di sisi lain, Yu Qianhua hanya menonton dari pinggir lapangan. Dia hampir berusia 50 tahun tetapi masih memiliki pesona. Melihat Xiao Qiang memprovokasi Qin Chuan, senyum penuh arti muncul di wajahnya. Tangan Xiao Qiang menggantung di udara. Qin Chuan mengabaikan bujukan Bai Mengyao. Dia mengulurkan tangan dan menjabatnya. Bab 580 Formula Kekuatan Tempur. Saat Qin Chuan dan Xiao Qiang berjabat tangan, keduanya tidak bisa menahan perasaan sakit di hati mereka. Qin Chuan berseru, "Oh sial, ini mengerikan." Dia lupa menyembunyikan kekuatannya dan tidak menekan kekuatan seni bela diri. Kekuatan sialan ini terekspos jika kamu tidak hati-hati. Ketika Xiao Qiang menjabat tangan, jantungnya juga berdebar kencang. Wajahnya langsung pucat, seluruh tubuhnya menjadi dingin, keringat dingin keluar, kulit kepalanya mati, rasa anggota tubuhnya menjadi lemah. Dan sistem endokrinnya menjadi kacau. Ya Tuhan, siapa orang ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan bertarung yang begitu tinggi? Kekuatan tempurku adalah 800 kekuatan tempurnya, setidaknya 10.000 menurut rumus efektivitas tempur SPR dapat dibalik. Tingkat seni bela dirinya setidaknya berada di puncak level 6 atau lebih jika Anda memperhitungkan kesalahannya. Sial, dia sebenarnya adalah ahli level 7. Dia hanya terlihat berusia sekitar 20 tahun, bagaimana dia bisa menjadi prajurit level 7? Saya dipromosikan ke level 4 pada usia 34. Ayah saya sangat bersemangat, sehingga dia hampir pergi ke gala festival musim semi CCTV untuk beriklan dan memberitahu seluruh negara. Orang ini adalah level 7 sialan, aku belum pernah mendengar namanya. Xiao Qiang yang juga seorang ahli bela diri, memahami perbedaan antara level 4 dan level 7 terlalu baik. Kekuatan kedua belah pihak tidak lagi dipisahkan oleh parit atau gunung. Tapi itu dipisahkan oleh galaksi. Melihat wajah Xiao Qiang tampak aneh, Qin Chuan mengulurkan tangan yang lain untuk memegangnya. Tangan kanan Xiao Qiang dipegang oleh tangan pihak lain. Kekuatan seni bela diri yang dahsyat hampir membuatnya kehilangan kendali atas perut dan kandung kemihnya. Senior-seniori Xiao Qiang tergagap, dia sangat ketakutan hingga bicaranya tidak koheren. Dipaksa oleh ayahnya untuk tidak berkelahi atau menghadapi siapapun selama 34 tahun. Dia mengembangkan kepercayaan diri dan keberanian. Pada saat ini semuanya menghilang. Xiao Qiang tidak pernah menyangka bahwa saingan pertamanya dalam hidup. Dia bukan pejuang tingkat 3 puncak atau pejuang tingkat 4 seperti dirinya, tapi dia adalah ahli tingkat 7 sialan. Jangan ungkapkan rahasiaku. Qin Chuan berbisik mengintimidasi. Oke senior, aku punya misi untuk diselesaikan. Identitasku saat ini adalah seorang pejuang tingkat 3. Apa kau mengerti maksudku? Xiao Qiang tertegun lalu menepis tangan Qin Chuan. Ternyata kau adalah brengsek junior tingkat 3. Nak, apa kau dengar apa yang baru saja kukatakan? Qin Chuan, tidak ada, kau terlalu cepat masuk ke dalam peran, jangan pernah memikirkannya. Melihat putranya mempermalukan lawannya, Xiao Dingfeng tersenyum dan mengangguk. Inilah momentum yang kita butuhkan. Siapa lagi selain aku? Akulah satu-satunya di dunia ini. Melihat Qin Chuan yang terpana oleh omelan Xiao Qiang, Bai Jiaxuan berpikir bahwa kali ini kamu harus menyerah pada Meng Yao. Bai Meng Yao memiliki perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia marah pada ucapan kasar Xiao Qiang kepada Qin Chuan. Di sisi lain, dia diam-diam senang bahwa Qin Chuan memang hanya seorang pejuang tingkat 3. Ketika saatnya tiba, saya akan tiba di Pulau Phuket di Malaysia dan bersatu kembali dengan saudara laki-laki saya. Aku harus meminta saudaraku untuk mengambil tindakan dan menekan Qin Chuan dengan paksa. Tunggu sampai nasi mentahku dimasak olehnya, bahkan jika kamu tidak berimigrasi ke Arab Saudi. Tidak apa-apa, semua orang di tempat kejadian punya rencana kecil sendiri-sendiri. Xiao Qiang memimpin dan merebut barang bawaan dari tangan Qin Chuan. Kamu terlihat sangat lemah dan ringkih, membawa koper kecil itu membuatku tidak nyaman. Aku berbelas kasih dan akan membantumu membawa barang bawaanmu. Xiao Dingfeng sedikit mengernyit meskipun putranya mengucapkan kata-kata kasar, dia selalu merasa ada sesuatu yang salah. Bai Jiaxuan mengedipkan mata pada Bai Meng Yao. Memintanya untuk datang dan berbicara. Bai Meng Yao tahu dia salah karena dia telah membantah ayahnya sebelumnya. Jadi saya berjalan ke ayah saya dan mengobrol dengannya. Sambil berjalan semua orang berdiri dan berjalan menuju bandara. Qin Chuan berjalan di ujung kerumunan setelah Yu Qianhua memasukkan permen susu kelinci putih ke dalam mulut putranya. Dia memperlambat langkahnya dan berjalan berdampingan dengan Qin Chuan, anak laki-laki tampan. Nasi lunak keluarga Bai tidak seenak itu. Aku punya sesuatu yang lebih lembut di sini, apakah kamu ingin mencobanya? Mata mana milikmu yang menatapku seolah-olah aku seorang gigolo? Oh, anak laki-laki yang tampan, punya temperamen yang cukup tinggi. Ingin memanfaatkan diriku, aku bisa menyetujui permintaanmu. Itu tergantung pada... Qin Chuan merasa bahwa dia benar-benar tidak dapat berkomunikasi dengan kelompok orang ini, jadi dia memilih untuk diam. Yu Qianhua menolak untuk menyerah. Jika seorang pria ingin bekerja 30 tahun lebih sedikit, dia seharusnya tidak keras kepala dan mengambil jalan yang salah. Jika kamu tidak memahami kebenaran ini sekarang, akan terlambat untuk memahaminya ketika kamu dewasa, Bibi. Aku lebih suka jalan yang dipenuhi pepohonan daripada jalan raya 4 jalur. Yu Qianhua tertegun pada awalnya ketika dia mendengar ini dan kemudian wajahnya memerah karena marah. Kelompok yang terdiri dari 7 orang menyelesaikan formalitas dengan cepat dan melewati pemeriksaan keamanan dengan lancar.
Kali ini saya terbang ke Phuket, Malaysia untuk menghadiri kompetisi seni bela diri dan makanan serta akomodasi saya disediakan oleh pemerintah. Tiket pesawat semua orang dibeli pagi-pagi sekali ya Tuhan, panitia telah menghabiskan banyak uang tahun ini. Mereka tidak hanya menyediakan makanan dan akomodasi, tetapi tiket pesawatnya sebenarnya kelas 1 seperti Raja Bebek. Xiao Dingfeng memiliki kekayaan yang cukup besar tetapi dia sendiri masih sangat hemat dan selalu membeli tiket kelas ekonomi ketika dia terbang. Bai Jiaxuan dan Yu Qianhua sama-sama sangat tenang. Kelas 1 adalah sarana transportasi penting mereka dan terbang kelas 1 adalah rutinitas sehari-hari mereka. Bai Jiaxuan melirik Bai Mengyao dan menjadi berang ketika melihat putrinya masih menempel pada Qin Chuan. Dia meludah dan berkata sialan apa yang baru saja kukatakan sia-sia saja. Bai Jiaxuan berjalan mendekat dengan tiket kelas 1. Dia duduk di antara Qin Chuan dan Bai Mengyao dan mengayunkan tiket pesawat di tangannya. Qin Chuan, kamu belum pernah duduk di kabin kelas 1 di pesawat terbang, kan? Qin Chuan berpikir sejenak dan ingat bahwa dia pernah naik pesawat dari Hong Kong ke Kyoto sebelumnya. Jadi dia menjawab, ekspresi Bai Jiaxuan sedikit berubah. Anak baik, kamu tidak mau bermain sesuai aturan, kan? Kamu ingin melawan aku, kan? Maksudku, kamu tidak sering terbang dengan kelas utama. Ya, tidak sering. Qin Chuan berpikir bahwa dia memiliki jet pribadi sebelumnya, jadi tentu saja dia tidak sering duduk di kelas utama. Setelah mendengar ini, Bai Jiaxuan sedikit mengangguk. Oh, benar, karena kamu pernah berada di kelas utama. Anda harus tahu bahwa harga kelas 1 jauh lebih tinggi daripada tiket biasa. Mengyao kami sudah dimanja sejak dia kecil. Dia selalu duduk di kelas bisnis di kereta berkecepatan tinggi, kelas 1 di pesawat, dan membeli tiket VIP untuk melewati antrean di Disney. Qin Chuan tercengang dan separuh kepalanya mencuat menatap Bai Mengyao dengan ekspresi bertanya. Apakah itu berarti kamu tidak memberitahu ayahmu tentang identitasku? Bai Mengyao mendongak dan berpura-pura tidak melihat ekspresi Qin Chuan. Apa yang kamu lihat? Aku sedang berbicara denganmu sekarang. Paman, ada beberapa hal yang saya sarankan untuk tidak Anda katakan. Jangan katakan itu. Kenapa aku tidak boleh mengatakannya? Mengyao adalah putriku, tidak ada yang tidak bisa aku katakan. Dia telah dimanja sejak dia masih kecil, dan semua yang dia makan. Minuman, kehidupan di dalamnya, dan permainan semuanya yang terbaik. Apa menurutmu kamu mampu mendukung? Kamu sekarang berpikir bahwa hal terpenting dalam cinta adalah perasaan, tetapi bisakah perasaan dimakan? Bisakah perasaan mengubah rasa malu tanpa fondasi material? Tanpa dukungan fondasi ekonomi, bahkan hubungan terkuat pun pada akhirnya akan berantakan. Setelah Bai Jiaxuan selesai berbicara, dia menatap Qin Chuan dengan tenang. Dia percaya bahwa seorang siswa yang telah menerima pendidikan wajib 9 tahun dan diterima di Universitas Keuangan dan Ekonomi Kyoto. Tidak mungkin saya tidak mengerti apa yang dia maksud, meskipun kebenaran itu kejam bagi pemuda itu namun. Bai Jiaxuan percaya bahwa kata-kata ini harus diucapkan demi kebahagiaan putrinya di paruh kedua hidupnya. Senyum hangat Qin Chuan terpantul di pupilnya. Paman, jangan khawatir tentang situasi keuangan Anda bernilai lebih dari 100 juta yuan. Jika Anda membagi warisan di antara kita di muka kita akan punya uang untuk dibelanjakan. Bab 581 makan nasi lunak. Bai Jiaxuan menggerutu dan mengerutkan kening. Apa yang dikatakan anak ini tampaknya masuk akal. White Nono Nodam, bagaimana dia bisa menyesatkan saya? Kamu mempermainkanku kan? Paman, bagaimana aku bisa mempermainkanmu? Qin Chuan berkata dengan polos. Yang kumaksud adalah kesenjangan antara kamu dan Mengyao terlalu besar. Dan kamu tidak dapat memenuhi kebutuhan Mengyao untuk kehidupan materi. Paman, apakah kamu puas? Bai Jiaxuan menegakkan punggungnya dan berkata. My Jiangning Dream Decoration Co. Ltd adalah perusahaan utama di kota Jiangning, pembayar pajak utama dan perwakilan perusahaan swasta yang unggul. Dengan kekuatanku, lebih dari cukup untuk mendukung dua Mengyao. Itu saja, ketika kamu pergi, setengah dari properti keluarga akan diberikan kepada Mengyao. Yang akan memenuhi kebutuhannya. Sudut mulut Bai Jiaxuan berkedut. Aku pernah melihat orang tak tahu malu tapi aku belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu. Bahkan jika aku tidak setuju kalian berdua bersama, aku tetaplah seniormu. Adakah orang sepertimu yang menginginkan orang lain cepat mati? Tiba-tiba, mata Bai Jiaxuan terfokus dan dia akhirnya melihat tujuan sebenarnya dari pria itu. Dia berkata dengan nada dingin, dasar anak kecil, kau ingin menikahi keluarga Bai kami? Menjadi menantu keluarga Bai? Aku tidak. Jangan salah paham. Aku tidak salah paham. Kau meminta Mengyao untuk mendapatkan uang dari rumah untuk mendukungmu? Bukankah ini hanya ingin menjadi gigolo? Mengyao mengambil uangmu dan membelanjakannya untuk dirinya sendiri. Aku bisa menghasilkan uang, dan uang yang aku hasilkan cukup untuk aku belanjakan. Setiap orang menghabiskan uangnya sendiri, dan aku menghabiskan uangku sendiri. Bagaimana bisa dikatakan bahwa aku memakan gigolomu? Paman, Anda adalah bos perusahaan sebesar itu, Anda tidak bisa membuat tuduhan sembarangan. Omong kosong, Bai Jiaxuan hampir muntah darah. Kata tak tahu malu tidak cukup lagi untuk menggambarkan Qin Chuan. Dia telah berada di dunia bisnis selama bertahun-tahun dan telah melihat semua jenis monster dan iblis. Namun, belum pernah ada seorang pun yang bisa berbicara tentang menjadi gigolo dengan begitu percaya diri. Meskipun Bai Jiaxuan tahu bahwa pihak lain mengarang omong kosong. Dia tidak dapat menemukan poin untuk membantah putriku menghabiskan uangnya sendiri yang lebih dari cukup dia menghasilkan uangnya sendiri dan membelanjakannya sendiri.
Dan tidak ada yang salah dengan itu jika Anda memikirkannya dengan cermat. Qin Chuan memang bukan seorang gigolo, tapi dia jelas seorang gigolo. Seluruh CPU Bai Jiaxuan akan meledak dan dia menggaruk-garuk kepalanya karena cemas. Aku tidak bisa memikirkan bagaimana mengungkapkan kesalahan ini. Yu Qianhua diam-diam melirik Qin Chuan dengan genit. Aku berpikir, orang ini sangat percaya diri dalam memakan makanan ringan. Pasti tidak ada bagian lunak di tubuhnya. Bai Jiaxuan mengacak-acak rambutnya yang berminyak dan tidak bisa memikirkan jawaban. Dia tidak punya pilihan selain menyerah pada jalur persuasi dan memilih rencana B. Kamu penuh dengan ide-ide yang menyimpang, dan sebagai orang yang lebih tua, aku tidak akan berdebat denganmu. Tetapi jika Anda ingin mengejar mengiau kami, Anda harus mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan Anda sendiri. Anda harus melihat seperti apa pesaing Anda. Bai Jiaxuan melambaikan tangannya dan memanggil Xiao Qiang. Ketika Xiao Qiang melihat ini, dia tampak seperti makan kotoran. Jangan bawa aku jika kamu begitu keras kepala. Dia adalah prajurit level 7. Aku tidak ingin mati muda. Bolehkah jika aku tidak menginginkan putrimu lagi? Xiao Dingfeng menyikut putranya, paman Baimu memanggilmu, cepat sana. Xiao Qiang tidak punya pilihan. Dia paling mendengarkan ayahnya. Jadi dia harus pergi dengan enggan. Tetapi ketika dia datang di depan Qin Chuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Seluruh orang itu tampak seperti telah melihat hantu. Qin Chuan memperhatikan kelainan Xiao Qiang, sedikit memelototinya. Dan memperingatkannya dengan mulutnya untuk tidak melupakan identitasnya Xiao Qiang, kemudian perlahan-lahan masuk ke suasana hati dan tatapan main mulai muncul di wajahnya. Dia memeras keluar dengan tatapan merendahkan di wajahnya yang meremehkan semua orang tetapi kakinya berada dalam posisi tegang. Posisi memutar ke dalam tetapi tidak ada yang peduli adalah normal bagi orang seperti bebek untuk berjalan seperti bebek. Bai Jiaxuan menunjuk Xiao Qiang dan berkata dengan nada membual, Xiao Qiang He adalah putra sulung dari bisnis bebek Xiao di Jinling. Dengan kekayaan bersih lebih dari 100 juta, keluarganya menguasai semua kios bebek di Jinling. Besar dan kecil Bai Jiaxuan memperkenalkan Xiao Qiang dengan suara yang sangat keras untuk menciptakan tekanan psikologis pada Qin Chuan. Pelayan di lounge VIP terdekat menutupi mulutnya dan berbisik, ya Tuhan, gigolo bisa menghasilkan ratusan juta. Ini terlalu berlebihan, bagaimana tubuhnya bisa menanganinya? Dia bukan karyawan garis depan, tidakkah kamu mendengar pria itu mengatakan dia menguasai semua kios bebek di Jinling? Dia jelas seorang manajer. Oh, itu yang kupikirkan. Saya tidak tahu berapa harga di sana, bagaimana kalau meminta kartu nama padanya dan kemudian pergi ke Jinling untuk melindunginya? Saya tidak menyangka Anda menjadi orang seperti itu. Qin Chuan mendengarkan Bai Jiaxuan dengan sungguh-sungguh memperkenalkan Xiao Qiang. Tetapi hanya memasang senyum di wajahnya dan tidak menanggapi. Melihat ini Bai Jiaxuan mengira dia berada dalam posisi yang menguntungkan dan melanjutkan. Xiao Qiang bukan hanya pemimpin industri bebek Jinling, dia juga seorang ahli bela diri tingkat 4. Qin Chuan bertepuk tangan dan memuji hebat-hebat. Dua suara patahan itu sangat menakuti Xiao Qiang hingga dia hampir kehilangan keseimbangan. Bai Jiaxuan mengangkat bibirnya dan berkata, sekarang kamu tahu seberapa kuat lawanmu. Kamu sedikit lebih tampan dari Xiao Qiang, memiliki temperamen yang lebih baik, berpakaian lebih modis, melihat lebih energik, memiliki kulit yang lebih baik. Dan lebih fasih darinya. Lalu bagaimana lagi kamu bisa dibandingkan dengannya? Xiao Qiang ingin menangis. Paman Baidit, apakah kamu memanggilku ke sini untuk mempermalukanku? Xiao Qiang sudah lama jatuh cinta pada Meng Yao kami. Qin Chuan, beritahu aku bagaimana kamu dibandingkan dengannya. Aku akan mempercayai logika sesatmu barusan. Tetapi Anda tidak bisa selalu pergi dengan satu orang duduk di kelas ekonomi dan yang lainnya duduk di kelas utama. Benar seperti penerbangan ke Malaysia hari ini membutuhkan total waktu 5 jam, apakah Anda akan melihat putri? Kalau begitu mari kita duduk di kelas ekonomi bersama. Tidak, bisakah kita duduk bersama? Sialan, Bai Jiaxuan benar-benar tercengang dan dia ingin memukul seseorang. Wanita ini adalah orang yang keras kepala dan dapat membalas apapun yang Anda katakan, sama seperti Bai Jiaxuan yang hendak bertindak. Siaran di ruang VIP terdengar. Perhatian kepada penumpang yang akan pergi ke Malaysia, penerbangan Anda SB 945 sekarang sedang melakukan boarding. Silakan bawa barang-barang Anda dan tunjukkan boarding pass Anda. Dan naik pesawat dari gate 55. Saya harap Anda menikmati perjalanan Anda. Terima kasih. Setelah mendengar pengumuman di radio, Bai Jiaxuan harus menunda nasihatnya. Dia menunjuk Qin Chuan dengan jari telunjuknya dan membuat ekspresi garang. Kemudian dia membawa putrinya dan berjalan menuju gerbang keberangkatan. Xiao Qiang menangkupkan tangannya dan berkata kepada Qin Chuan dengan sedih, guru, ini tidak ada hubungannya denganku. Paman Bai membuat keputusannya sendiri. Saya mengagumi Meng Nyaot, mencintainya. Anda harus membuat keputusan untuk saya. Bab 582 voucher tanpa batas 100 yuan Bandara Shanghai. Gedung terminal sebelum naik di gerbang 55 karena Malaysia baru-baru ini menjalin hubungan baik dengan Tiongkok. Kedua negara telah membuka kebijakan bebas visa satu sama lain. Banyak orang memilih untuk bepergian ke luar negeri selama liburan singkat. Saat ini, ada antrean di depan gerbang 55. Mereka adalah penumpang kelas ekonomi yang mengantre untuk check-in dan naik ke pesawat. Meskipun informasi pemeriksaan tiket belum disiarkan, beberapa orang masih suka mengantre terlebih dahulu dan naik ke pesawat terlebih dahulu. Ada dua gerbang tiket di gerbang 55. Satu melayani penumpang kelas ekonomi dan yang lainnya melayani penumpang kelas bisnis dan kelas utama.
Penumpang kelas bisnis dan kelas utama tidak perlu mengantre dan semua orang dapat naik pesawat terlebih dahulu. Pada saat yang sama, 8 orang masuk dari pos pemeriksaan keamanan. Setelah mereka menyelesaikan pemeriksaan keamanan, mobil patroli listrik berhenti dengan mantap di depan mereka di ruang tunggu. Kedelapan orang itu masuk ke mobil dan menuju ke gerbang 55 MRX Susi Chang. Terima kasih banyak telah menyediakan saya dengan pesawat. Saat ini, hubungan antara Malaysia dan Tiongkok semakin baik dan semakin banyak orang Tiongkok bepergian ke Malaysia. Dan saya bahkan tidak bisa mendapatkan tiket kembali ke rumah Meranwar Abdul Rahman. Lihat apa yang Anda katakan. Kita semua bekerja untuk bos besar, jadi ini adalah tugas kita. Semua hotel Hilton di Malaysia milik Emirates sudah berlokasi di tempat-tempat paling indah di negara ini. Pemandangan di Phuket bahkan lebih menakjubkan. Anda pasti akan memanjakan mata Anda. Anda benar-benar harus mengajak keluarga Anda ke sana untuk berlibur dan bersantai. Kali ini saya sedang dalam perjalanan bisnis makan dan saya khawatir membawa keluarga saya akan memengaruhi pekerjaan saya. Lain kali ketika saya mengambil cuti tahunan, saya pasti akan membawa keluarga saya ke negara Anda untuk perjalanan. Tuan Abdullah, kunjungan Anda di Tiongkok kali ini terlalu singkat. Anda datang dan pergi dengan tergesa-gesa, dan saya tidak melakukan yang terbaik untuk menjadi tuan rumah yang baik. Oh, saya benar-benar ingin tinggal di Tiongkok selama beberapa hari lagi. Ada banyak makanan lezat di Tiongkok yang belum saya coba. Jangan khawatir, Tuan Abdurrahman. Kapanpun Anda ingin datang, hubungi saja saya. Saya akan mengatur penerbangan untuk Anda. Kalau begitu, saya berterima kasih sebelumnya, Tuan Su. Keduanya melakukan percakapan yang sangat menyenangkan dan saling berpegangan tangan untuk waktu yang lama tanpa melepaskannya. Susi Chang melihat tangan Abdurrahman sedikit gemetar, jadi dia menghiburnya. Tuan Abdurrahman, jangan gugup, santai saja. Abdurrahman tidak berpura-pura dan menarik napas dalam-dalam. Menurut Anda, orang seperti apa bos besar itu, Tuan Su? Susi Chang berpikir dalam hati, saya tidak tahu apa-apa, tapi dikombinasikan dengan berbagai masalah yang disebabkan oleh bos besar di Guotai Airlines sebelumnya. Dia menyimpulkan bahwa bos besar adalah orang dengan temperamen yang sangat buruk. Ya, bos adalah orang yang sangat ramah. Oh, benarkah? Emirates, tapi aku selalu merasa bahwa bos besar itu sepertinya sulit untuk diajak bergaul. Kalau tidak, Presiden Xia tidak akan memanggil eksekutif Malaysia kita ke China untuk pertemuan darurat. Susi Chang bertanya dengan suara pelan, apa yang kalian bicarakan di pertemuan itu? Terus terang saja pertemuan semacam ini hanyalah sebuah formalitas. Dan itu tidak lebih dari meminta kami untuk memberikan pelayanan yang baik. Tetapi ada 2 poin di dalamnya yang Presiden Xia ingatkan kepada kita. Apa yang Presiden Xia ingatkan kepada Anda? Satu hal adalah bahwa bos besar melakukan perjalanan secara menyamar kali ini. Dan dia tidak ingin identitasnya dikenali. Susi Chang mengangguk ketika mendengar ini. Bosnya adalah orang yang rendah hati sejak saya menjadi CEO Guotai Airlines. Saya belum pernah bertemu bos sekalipun, bahkan pidato pelantikan saya dengan CEO adalah dengan Presiden Dai. Tapi Presiden Dai menunjukkan foto bos kepada saya. Wah, dia terlihat sangat muda. Abdurrahman menatap langit dan berkata dengan penuh harap. Wah, aku tidak menyangka bos di balik kerajaan 100 miliar begitu muda. Kekayaan bersih bos besar mungkin mendekati 1 triliun. Triliun? Aku khawatir kamu terlalu konservatif. Oh, Tuan Su, apakah kamu sudah melihat laporan keuangan Dakin International? Tidak, Dakin International adalah grup yang tidak terdaftar, dan laporan keuangannya tidak terbuka untuk umum. Bahkan anak perusahaan seperti kami pun tidak memenuhi syarat untuk memata-matai mereka. Namun, berdasarkan nilai pasar perusahaan yang diakuisisi Dakin International tahun lalu. Seperti Twitter, Viking Gas, Gazprom, dan Woodside Coal, perusahaan kelas dunia ini pada saat itu membuat Dakin International sudah bernilai lebih dari 1 triliun. Terlebih lagi, sejak perusahaan-perusahaan ini diakuisisi, mereka segera memulai prosedur privatisasi dan penghapusan pencatatan. Semua hal di atas dapat membuktikan bahwa kantor pusat kita sama sekali tidak kekurangan uang. Dan kekuatannya tak terduga. Abdurrahman memandang Susi Chang dengan kagum. Tuan Su memang orang yang bekerja di Tiongkok. Dia tahu lebih banyak informasi orang dalam daripada saya. Kita semua bersaudara. Lain kali kalau saya punya informasi orang dalam, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Terima kasih banyak, Emirates Su. Ngomong-ngomong, Anda baru saja mengatakan bahwa Presiden Xia memberitahu Anda 2 poin khusus untuk diperhatikan. Dan yang lainnya adalah... Hal lain adalah bahwa Presiden Xia mengatakan bahwa ketika mengatur kamar untuk tempat bos besar menginap, tidak ada pelayan wanita yang boleh diatur. Para pelayan yang melayani bos besar harus diganti dengan pria. Susi Chang tertegun dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Ya Tuhan, berita yang mengejutkan. Dia merendahkan suaranya sangat rendah. Bos besar menyukai pria. Abdurrahman penuh dengan pertanyaan. Apa maksud Anda, Tuan Su? Anda mengatakan bahwa Presiden Xia meminta Anda untuk mengatur seorang pria untuk melayani bos besar. Abdurrahman hampir memutar matanya. Emirates Su, salah paham. Presiden Xia mengatur ini. Tidakkah kamu memikirkan kemungkinan lain? Apa yang mungkin? Ini Presiden Xia dan bos besar, mereka berdua. Susi Chang melihat seringai Abdurrahman dan tiba-tiba menyadari. Dia menepuk kepalanya dan berkata, aku mengerti, itu dia. Mereka berdua bergosip di sepanjang jalan. Dan Susi Chang menipu Abdurrahman hingga mengungkap warna pakaian dalamnya. Abdurrahman menjadi semakin bersemangat saat berbicara. Kecuali beberapa kalimat jujur pertama, sisa cerita itu semua dibuat-buat olehnya untuk menghidupkan suasana. Keduanya terlibat percakapan yang menyenangkan dan berbicara sepanjang jalan menuju gerbang 55.
Su Xichang keluar dari mobil terlebih dahulu. Dia menghentakkan kakinya dengan sepatu kulit Ferragamo di tanah. Sekretaris itu mengerti maksudnya dan berjalan ke gerbang 55 dengan langkah kecil untuk berkomunikasi dengan petugas pemeriksa tiket. Setelah beberapa saat, dia kembali ke Su Xichang, Tuan Su. Kami telah berkomunikasi. 8 kursi kelas 1 dan 30 kursi kelas bisnis pada penerbangan ini semuanya terjual habis. Saya telah mengatur agar petugas pemeriksa tiket menjelaskan kepada pelanggan kelas 1 bahwa penerbangan ini kelebihan penjualan. Mereka sebaiknya memanfaatkan kelas ekonomi atau beralih ke penerbangan lain. Setelah mendengar ini, Su Xichang mengangguk. Meskipun ini bukan ide yang bagus untuk melakukan ini. Karena itu akan membuat orang berpikir bahwa saya, CEO yang baru diangkat, sengaja menggunakan hak istimewa saya. Tapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Semuanya untuk pekerjaan. Ngomong-ngomong, lihat 8 penumpang kelas 1 dan lihat di platform mana mereka membeli tiket mereka. Saya akan mengirimkan voucher 100 yuan tanpa ambang batas kepada mereka masing-masing untuk menyampaikan permintaan maaf saya. Setelah mendengar ini, sekretaris itu mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Oke bos, saya akan meminta kolega saya untuk memeriksa dan memberi mereka masing-masing voucher 100 yuan tanpa ambang batas. Setelah sekretaris selesai berbicara, radio di atas kepala mereka berbunyi perhatian kepada penumpang yang akan pergi ke Malaysia penerbangan Anda SB945 sekarang melakukan boarding. Harap bawa barang-barang Anda bersama Anda, tunjukkan boarding pass Anda dan naik pesawat dari gerbang 55 saya mengucapkan selamat menikmati perjalanan Anda, terima kasih. Su Xichang memberi isyarat mengundang dan berkata sambil tersenyum, Tuan Abdurrahman, silakan bab 583 inferiority. Bai Jiaxuan menggendong putrinya dan berjalan di depan bersama 3 orang lainnya. Anda tidak perlu antre jika terlambat untuk kelas 1. Qin Chuan dan Xiao Qiang mengikuti perlahan di belakang. Selama ini, mereka berdua pergi ke kamar mandi bersama sebelum masuk. Xiao Qiang berjalan dengan kepala tegak setelah keluar. Xiao Qiang menundukkan kepalanya karena rendah diri. Qin Chuan sangat bingung. Mengapa orang ini tiba-tiba menjadi sedikit malu pada dirinya sendiri? Dia menggunakan mata emasnya untuk memverifikasi karakter Xiao Qiang. Dia orang yang baik, tetapi dia terlalu percaya diri, tetapi sekarang tampaknya dia tidak terlihat percaya diri sama sekali. Melihat pihak lain menjadi semakin pendiam, Qin Chuan berpikir akan lebih baik baginya untuk berbicara terlebih dahulu untuk menghidupkan suasana. Qiang, sudah berapa lama kamu berlatih seni bela diri? Xiao Qiang berkata dengan gemetar. 30 tahun. Kamu telah dipromosikan ke level 4 dalam 30 tahun. Bakatmu lebih tinggi dari beberapa anggota tim naga perang. Mendengar Qin Chuan memujinya, Xiao Qiang perlahan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan perlahan mengangkat kepalanya. Benarkah, Tuan? Apakah Anda akrab dengan orang-orang di tim naga perang? Bisakah saya benar-benar bergabung dengan tim naga perang dengan kekuatan saya? Mengapa saya berbohong kepada Anda? Serigala tunggal dari tim naga perang sama dengan Anda di tingkat awal level 4. Adapun elang, harimau Siberia, dan putri salju mereka semua berada di level 3. Ada juga raja senjata yang berada di puncak level 2. Level Anda cukup untuk memenuhi syarat untuk tim naga perang. Semakin Xiao Qiang mendengarkan, semakin bersemangat dia. Ini adalah penegasan dari seorang ahli level 7. Tetapi dia masih berkata dengan rendah hati. Tetapi anggota tim naga perang semuanya memiliki senjata khusus. Senjata ini dibuat oleh Jenderal Yan, salah satu dari 8 dewa perang Tiongkok. Setelah diberdayakan oleh Jenderal Yante, senjata dapat sangat meningkatkan kekuatan pemegangnya. Ini lebih dari cukup bagi pejabat level 3 untuk melawan warga sipil level 4 kita. Qin Chuan tidak menyangka bahwa industri seni bela diri juga dibagi menjadi resmi dan tidak resmi. Dia menepuk bahu Xiao Qiang dengan nada menyemangati. Tidak apa-apa, lakukan yang terbaik dalam turnamen seni bela diri. Ketika tim naga perang merekrut saya akan menulis surat rekomendasi untukmu. Mata Xiao Qiang berbinar. Benarkah Tuan? Bisakah kamu benar-benar menulis surat rekomendasi untukku? Sungguh-sungguh, Qin Chuan berkata sambil tersenyum. Tuan, jika tidak ada begitu banyak orang di sini dan kamu takut mengungkap identitasmu, aku akan bersujud kepadamu. Qin Chuan berpikir bahwa tidak ada salahnya untuk bersujud sekali. Lupakan saja, lupakan saja. Memilih talenta untuk negara adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh general. Setelah mendengar perkataan Qin Chuan, kepercayaan diri Xiao Qiang meningkat pesat dan rasa rendah diri yang baru saja dia rasakan menghilang. Dia menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Sebenarnya tidak ada banyak perbedaan, hanya perbedaan sebotol puls. Kata-kata penyemangat Qin Chuan lebih berguna daripada 30 tahun ajaran teladan Xiao Dingfeng. Xiao Qiang menerima rekomendasi kuat dari seorang senior. Dan dia menjadi semakin yakin bahwa dia adalah seorang jenius seni bela diri yang jarang dilihat Tiongkok dalam 1 abad. Master, setelah mencapai tingkat seni bela diri ke-7, seseorang dapat tetap muda selamanya saya tidak yakin. Master, tidak peduli bagaimana Anda menghitung saya sekarang, saya masih setengah dari murid Anda, jadi jangan sembunyikan gosip kecil ini dari saya. Qin Chuan bingung. Apa yang aku sembunyikan darimu, Tuan, meskipun kau terlihat seperti berumur 20 tahun. Usiamu sebenarnya pasti lebih dari 100 tahun, kata Xiao Qiang seolah dia mengerti. Aku 20 tahun, terima kasih. Aku tidak percaya. Apa kau ingin aku menunjukkan kartu identitasku? Qin Chuan bertanya dengan serius. Xiao Qiang melihat bahwa Qin Chuan tampak serius dan tidak terlihat seperti sedang bercanda. Tiba-tiba rambutnya berdiri dan seluruh tubuhnya gemetar. Seorang pejuang tingkat 7 pada usia 20 tahun tidak tertandingi di zaman kuno dan modern. Dan tidak ada catatan tentang dia di buku-buku sejarah.
Mungkinkah Anda adalah seorang jenius legendaris yang 1/1 miliar? Keberadaan yang sebanding dengan Jenderal Yan Dewa Perang Tiongkok. Jenderal Yan menembus level 6 pada usia 35. Dan mencapai pencerahan di Gunung Tai pada usia 80. Sebelum menembus ke level 7, seorang prajurit level 7 berusia 80 tahun sudah menjadi seorang jenius dalam sejarah Tiongkok. Kamu berumur 20 tahun. Lalu, berapa umurmu ketika kamu mulai belajar seni bela diri? Xiao Qiang tidak bisa mempercayainya dan hanya bisa memintanya untuk mencari tahu kebenaran. Qin Chuan berkata dengan tenang, aku mempelajarinya ketika sekolah dimulai tahun lalu, Xiao Qiang. Apakah aku berhalusinasi? Guru berkata bahwa ketika sekolah dimulai tahun lalu, Xiao Qiang menggaruk telinganya. Guru, kapan Anda mengatakan itu? Tahun lalu, sekolah dimulai pada bulan September. Bukankah kamu pergi ke sekolah, Xiao Qiang? Boom. Boom boom. Xiao Qiang merasa langit di hatinya telah runtuh. Keyakinannya runtuh, dukungan spiritualnya hancur. Xiao Qiang menatap ekspresi Qin Chuan yang tak perlu dipertanyakan lagi. Jelas bahwa pihak lain tidak berbohong. Itu benar-benar bingung. Benar-benar bingung. Dia merasa bahwa hidupnya telah berubah dari berwarna menjadi hitam dan putih dan pada saat yang sama menjadi tidak berarti. Keluarga Xiao adalah keluarga seni bela diri yang tidak pernah menurun dari zaman kuno hingga sekarang.